Bab 3831, Perang Kekaisaran yang akan segera terjadi. Seperti kata pepatah, penikmat mengakui seni sementara orang awam hanya menikmati pertunjukan. Bagi mereka yang bukan alkemis surgawi dan alkemis surgawi amatir, mereka gagal menangkap seluk-beluk teknik Duan Lingtian. Mereka hanya merasa bahwa Duan Lingtian terampil dan telah menguasai beberapa teknik rahasia untuk memperbaiki pil surgawi batas pemulihan vena. Sebaliknya, di mata para ahli, mereka sama sekali tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa dengan teknik Duan Lingtian. Mereka dapat mengatakan bahwa Duan Lingtian hanya mampu memperbaiki pil surgawi batas pemulihan vena karena dia dapat dengan mudah merasakan energi vitalitas di energi roh surga dan bumi dan dengan mudah mengekstrak sejumlah besar energi vitalitas yang dia rasakan. Setidaknya, inilah yang dipikirkan Yuan Guangming dan Hou Fang. Mereka berasumsi Duan Lingtian telah mengekstrak semua energi vitalitas yang dia rasakan. Sangat sulit untuk merasakan energi vitalitas, dan bahkan lebih sulit untuk mengekstraknya. Bahkan bagi para ahli, ini selalu menjadi masalah. Jenius alkimia jarang terjadi karena masalah ini, kata Hou Fang sambil tersenyum kecut, namun, masalah ini sama sekali bukan masalah bagi alkemis Duan. Dia dapat dengan mudah merasakan dan mengekstrak begitu banyak energi vitalitas. Para alkemis surgawi di sekitarnya mengangguk setuju ketika mereka mendengar kata-kata Hou Fang. Luar biasa. Ding Yan, yang telah mendengar percakapan para alkemis surgawi, menghela nafas ketika dia mengetahui tentang bakat Duan Lingtian dalam merasakan dan mengekstraksi energi vitalitas dari energi roh surga dan bumi. Ketika Si Kong Yue, yang juga berada di antara kerumunan, memandang Duan Lingtian, ekspresi penghinaannya telah digantikan oleh ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, dia merasa sangat malu. Dia benar-benar biasa dibandingkan dengannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa rendah diri. Meskipun ada banyak talenta muda di Eastern Ridge Mansion, mereka yang lebih unggul dari Si Kong Yue biasanya adalah keturunan bangsawan atau dibesarkan di pasukan peringkat kaisar teratas, dan mereka juga lebih tua darinya. Dia selalu berasumsi dia akan mengejar mereka ketika dia seusia mereka. Namun, ketika dia melihat betapa terampilnya Duan Lingtian meskipun masih sangat muda dan tidak memiliki dukungan, dia tiba-tiba meragukan dirinya sendiri. Pada saat ini, Si Kong Yue bisa merasakan Ding Yan menatapnya dengan ekspresi mengejek. Namun, dia tidak dalam mood untuk berdebat dengannya. Sebaliknya, dia melihat sosok ungu di kejauhan diam-diam dan mengambil napas dalam-dalam sebelum dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ding Yan sedikit terkejut. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk bertengkar dengannya, tetapi dia tiba-tiba pergi. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Pada saat ini, Duan Lingtian sudah mulai memperbaiki pil surgawi batas pemulihan vena kedua. Prosesnya sama seperti sebelumnya. Hou Fang berpikir dalam hati, saya masih merasa sulit untuk percaya. Saya ingin melihat apakah dia mampu mengekstrak begitu banyak energi vitalitas lagi. Mungkin, dia baru saja beruntung sebelumnya. Banyak alkemis surgawi yang hadir, termasuk Yuan Guangming, memiliki pemikiran yang sama dengan Hou Fang. Namun, tidak seperti yang lain yang mengharapkan Duan Lingtian membuat kesalahan, Yuan Guangming yakin pemuda itu, yang juga berasal dari alam Devata, masih dapat mengekstrak sejumlah besar energi vitalitas kali ini. Dia tidak berpikir itu kebetulan sebelumnya. Tak lama kemudian, Yuan Guangming terbukti benar. Faktanya, kali ini, Duan Lingtian mengekstraksi lebih banyak energi vitalitas dibandingkan sebelumnya. Seperti yang diharapkan, Duan Lingtian dengan mudah menyempurnakan pil surgawi batas pemulihan vena lainnya. Dia berhasil menyempurnakan 2 pil surgawi batas pemulihan vena sekarang. Mari kita lihat apakah dia juga bisa berhasil memperbaiki pil surgawi batas pemulihan vena ketiga. Jika masih sukses, tidak diragukan lagi dia adalah seorang jenius alkimia. Sekarang Duan Lingtian menyempurnakan pil surgawi batas pemulihan vena kedua, bahkan mereka yang bukan alkemis surgawi tercengang oleh tingkat keberhasilan Duan Lingtian. Selain itu, pil surgawi batas pemulihan vena adalah salah satu pil surgawi batas kelas raja yang paling sulit untuk disempurnakan. Yuan Guangming, Hou Fang, dan beberapa alkemis surgawi tahu bahwa pemurnian pil surgawi batas pemulihan vena datang dengan sangat mudah ke Duan Lingtian. Dengan keterampilan dan pengetahuannya dalam alkimia, ditambah dengan keterampilan penginderaan dan ekstraksi yang luar biasa, itu seperti berjalan-jalan di taman baginya. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian terus menyempurnakan pil surgawi batas pemulihan vena ketiga. Mereka terkejut sekali lagi ketika dia melihat kesuksesannya. Aku benar-benar tidak percaya dia begitu terampil.
Murong Yin Yue, nona ketiga dari klan Murong, tercengang ketika dia melihat Duan Lingtian berhasil menyempurnakan 3 pil surgawi batas pemulihan Vena berturut-turut. Pada saat ini, dia merasa bahwa jika dia bersama Hou Qingning, statusnya sama sekali tidak memberinya keuntungan atas Hou Qingning. Meskipun latar belakang Hou Qingning tidak sebagus miliknya, dengan seorang teman seperti Duan Lingtian, Hou Qingning akan sangat dihormati. Setelah Duan Lingtian menyingkirkan pil surgawi batas pemulihan Vena, dia bangkit dan berkata, "Baiklah, aku sudah selesai." Alkemis Duan, kamu benar-benar luar biasa, kata Hou Fang. Dia ingin mengatakan bahwa Duan Lingtian sangat terampil, tetapi itu tidak benar-benar terjadi padanya. Baginya, Duan Lingtian terlahir sensitif terhadap energi vitalitas yang memberinya keuntungan. Yuan Guangming mencibir, "Old Hou, apakah kamu tidak mau mengakui bahwa alkemis Duan terampil? Jangan lupa bahwa merasakan dan mengekstrak energi vitalitas juga merupakan keterampilan, dan salah satu aspek terpenting untuk memperbaiki pil. Bahkan para ahli merasa sulit untuk merasakan dan mengekstrak energi vitalitas. Jika Anda tidak berpikir dia terampil, lalu siapa yang Anda anggap terampil? Mereka yang menguasai teknik khusus yang bisa dikuasai siapapun dari waktu ke waktu." Setelah mendengar ini, Hou Fang, yang biasanya bertengkar dengan Yuan Guangming tanpa henti, tidak mengatakan apa-apa. Sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia memandang Duan Lingtian sambil mengepalkan tinjunya dan berkata, "Alkemis Duan, kamu sangat ahli sehingga aku bukan tandinganmu. Saya harap Anda akan menasihati saya di masa depan ketika Anda punya waktu." Petik 2. Kemudian, Hou Fang membawa mutiara jiwanya sebelum melanjutkan berkata, "Mengapa kita tidak menukar mutiara jiwa? Di masa depan Anda juga dapat mencari saya jika Anda memiliki pertanyaan. Anda berasal dari klan Linghu, kan? Murid adik laki-laki saya juga dari klan Linghu. Di satu sisi, kami juga terkait." Petik 2. Hou Fang tertawa setelah dia selesai berbicara. Namun, Yuan Guangming memandang Hou Fang dan mencibir. "Old Hou, kamu benar-benar tidak tahu malu. Terkait, klaim luas macam apa itu? Di tempat pertama, alkemis Duan hanya penatua terhormat di klan, dia tidak memiliki hubungan darah dengan klan Linghu sama sekali. Nama keluarganya adalah Duan, bukan Linghu. Yah, itu juga bentuk koneksi. Selain berasal dari alam Devata, apakah Anda memiliki kesamaan dengannya?" Petik 2. Ketika Duan Lingtian melihat kedua lelaki tua itu berdebat lagi, dia hanya menggelengkan kepalanya dan pergi diam-diam. Yuan Guangming dan Hou Fang baru berhenti berdebat saat Duan Lingtian pergi. Kemudian, mereka mulai saling menyalahkan, memulai pertengkaran lagi. "Ini semua salahmu, aku tidak bisa menukar mutiara jiwa dengan alkemis Duan. Kamu bukan satu-satunya yang gagal melakukannya." Pada saat ini, keduanya sama sekali tidak terlihat seperti sesepuh naga hitam dari Sekte Naga Terbang. Mereka lebih mirip dua orang tua pemarah yang sedang bertengkar. Adapun yang lainnya, mereka yang memiliki status tertinggi hanyalah sesepuh naga putih. Bagaimana mereka bisa berani menghentikan keduanya berdebat? Murid-murid dalam berpikir bahwa bahkan tetua naga hitam pun tidak berbeda dari mereka. Sama seperti mereka, tetua naga hitam juga orang biasa seperti mereka. Mereka merasa seolah-olah cakrawala mereka telah meluas. Setelah kembali ke kamarnya, Duan Lingtian akhirnya memiliki kedamaian dan ketenangan. "Aku tidak percaya aku mendapatkan 300.000 poin kontribusi dan bahan obat langka dengan begitu mudah." Duan Lingtian sangat senang ketika dia memikirkan hal-hal yang dia peroleh sebagai imbalan untuk memperbaiki 3 pil surgawi batas pemulihan Vena di depan semua orang. Hanya butuh 3 jam baginya untuk mendapatkan semua itu. Selama bulan berikutnya, Duan Lingtian terus menyempurnakan pil surgawi batas pemulihan Vena dengan imbalan poin kontribusi dan ramuan obat langka. Selain itu, ia juga memurnikan pil surgawi lainnya, termasuk pil surgawi batas tingkat penguasa. Ketika dia memurnikan pil surgawi tingkat raja, kesengsaraan pil berbeda dari pil divine limit tingkat raja. Untuk alasan ini, yang lain mendapat kesan bahwa Duan Lingtian secara bersamaan menyempurnakan 2 pil surgawi batas pemulihan Vena. Berita itu menyebar seperti api di Sekte Naga Terbang. Ketika Yuan Guangming, Hou Fang, dan para alkemis surgawi lainnya mendengarnya, mereka tercengang. Dengan sedikit usaha, Yuan Guangming dan Hou Fang juga berhasil menukar mutiara jiwa dengan Duan Lingtian. Namun, setelah itu, mereka menemukan kenyataan berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Sebelumnya, mereka pikir mereka akan dapat meminta Duan Lingtian untuk membantu mereka memperbaiki pil divine limit tingkat raja lainnya.
Sayangnya, sebelum mereka bahkan bisa membuka mulut, Duan Lingtian telah membombardir mereka dengan segala macam pertanyaan mendalam tentang alkimia dan pil surgawi. Beberapa pertanyaannya sangat sulit sehingga mereka harus mencari mantan pemimpin sekte-sekte naga terbang untuk mendapatkan jawaban. Waktu terus berlalu, dan perang kekaisaran semakin dekat. Bab 3832, Yang Qianye, tamu tak diundang. Perang kekaisaran semakin dekat dan suasana di Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi menjadi luar biasa khusyuk. Bahkan para murid dari dua sekte yang belum menjadi raja para dewa merasakan tekanan yang sangat besar. Lagi pula, bahkan jika mereka tidak perlu berpartisipasi dalam perang kekaisaran, mereka pasti akan terpengaruh. Dalam sekte tingkat kaisar seperti Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi, seseorang akan dibebaskan dari partisipasi dalam perang jika ia masih sangat muda, baru memasuki sekte tersebut, dan belum menjadi raja para dewa. Namun, jika seseorang membutuhkan waktu terlalu lama untuk menjadi raja dewa setelah menikmati sumber daya dan manfaat sekte, ia akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Adapun raja dewa dan mereka yang lebih kuat, mereka harus berpartisipasi dalam perang kekaisaran tidak peduli apa. Mereka semua memiliki tugas mereka sendiri untuk dilakukan sebelum memasuki alam perang kekaisaran. Mereka tidak akan bisa meninggalkan dunia sampai mereka menyelesaikan tugas mereka seminimal mungkin. Setelah memasuki alam perang kekaisaran, seseorang perlu menggunakan energi surgawinya untuk membentuk token sebelum formasi dari kompas formasi di bagian belakang pangkalannya diaktifkan. Karena token dibentuk dari kesadaran surgawi seseorang, tidak ada orang lain yang dapat menggunakan token seseorang. Jika orang lain memegang token seseorang, itu akan segera hilang. Hanya jika seseorang meninggal maka tokennya akan dibekukan, memungkinkan orang lain untuk memegangnya. Token ini juga disebut token kehidupan. Kehilangan token nyawa juga berarti nyawa seseorang akan segera hilang. Di tanah milik Sekte Naga Terbang. Banyak anggota Sekte Naga Terbang terbakar dengan antisipasi saat perang kekaisaran semakin dekat. Ketika perang kekaisaran dimulai, jumlah token kehidupan sesuai dengan poin perang kekaisaran. Poin perang dapat ditukar dengan item yang akan diberikan oleh sekte kami dan sekte Taiyi sebagai hadiah di alam perang kekaisaran. Hadiah akan disimpan di kompas formasi yang dibuat oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan Anda hanya bisa mendapatkannya dengan poin perang yang cukup. Anda juga dapat memilih untuk menyimpan poin Anda dan hanya menukarkan hadiah Anda setelah perang selesai. Setelah perang usai, perang tidak akan berakhir secepat ini. Bagaimanapun, itu tidak akan berakhir sampai seseorang menjadi kaisar dewa. Betul sekali. Bagaimana mereka bisa mengakhiri perang sebelum seseorang menjadi kaisar dewa ketika mereka berkorban begitu banyak untuk perang kekaisaran? Meskipun perang kekaisaran berbahaya, tidak diragukan lagi itu juga merupakan kesempatan bagi kita. Bagaimanapun, kita hanya bisa menjadi lebih kuat dengan mengalami kesulitan. Sebagian besar murid Sekte Naga Terbang menantikan perang kekaisaran. Ini terutama berlaku untuk murid biasa. Lagi pula, bakat mereka terbatas sehingga mereka tidak dapat menikmati perlakuan khusus yang diberikan kepada murid-murid yang luar biasa. Dengan perang kekaisaran, mereka diberi kesempatan untuk meningkatkan dan mendapatkan hal-hal yang biasanya tidak diberikan kepada mereka. Jika mereka membunuh cukup banyak murid Sekte Taiyi dan memperoleh poin perang, mereka akan dapat menukar item yang biasanya tidak akan mereka dapatkan. Untuk perang kekaisaran, Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi harus mengeluarkan harta mereka dan menempatkannya sebagai hadiah. Karena mereka akan dipantau oleh beberapa pasukan peringkat kaisar teratas di Gunung Punggungan Timur, mereka tidak bisa menyembunyikan harta mereka sama sekali. Karena anggota sekte masing-masing memainkan peran besar dalam menentukan pemenang perang, sekte secara alami tidak akan pelit dengan hadiah mereka juga. Adapun Sekte Taiyi, kepanikan yang turun setelah deklarasi perang kekaisaran berangsur-angsur memudar seiring waktu. Itu diganti dengan penerimaan sebelum anggotanya mulai berkultivasi dengan rajin. Lagi pula, tidak ada yang bisa menghindari perang kekaisaran. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup adalah menjadi lebih kuat. Selain itu, mereka juga tahu bahwa perang kekaisaran adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk berkembang. Di tanah milik Sekte Naga Terbang. Sekelompok tamu tak diundang telah muncul hari ini. Sebelumnya, ada juga kunjungan mendadak dari pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion. Setelah bertemu dengan pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang, mereka pergi menemui Duan Lingtian, yang menjadi terkenal baru-baru ini. Secara alami, mereka datang untuk merekrut Duan Lingtian.
Bakat dan keterampilan pemahaman Duan Lingtian yang menantang surga bukan lagi rahasia sehingga banyak pasukan tertarik untuk merekrutnya. Namun, banyak dari mereka juga memutuskan untuk menunggu sampai perang kekaisaran selesai sebelum mereka mencoba merekrutnya. Lagi pula, jika dia selamat dari perang kekaisaran, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Namun, setelah tersiar kabar tentang Duan Lingtian menyempurnakan pil surgawi batas pemulihan vena di depan umum dan secara bersamaan menyempurnakan dua pil surgawi batas pemulihan vena, pasukan ini tidak bisa lagi menunggu untuk merekrutnya. Satu demi satu, pasukan peringkat kaisar teratas mengunjungi Sekte Naga Terbang untuk merekrut Duan Lingtian. Salam Paman Senior, Paman Junior, Paman Senior, Paman Junior. Saya Yang Qianye. Salah satu tamu tadi undang hari ini adalah orang terkuat di antara generasi muda di 10.000 Sekte Iblis, Yang Qianye. Dia bahkan lebih kuat dari Du Pojun. Dia tidak datang sendiri, dia ditemani oleh beberapa orang yang jauh lebih kuat darinya. Temperamen Yang Qianye luar biasa, menyebabkan orang lain merasa malu pada diri mereka sendiri. Du Qianjun, yang berdiri di samping Yang Qianye, sangat merasakan hal ini. Dia berpikir dalam hati, setelah saudara Qianye bergabung dengan kekuatan tingkat kaisar itu, auranya telah berubah sepenuhnya. Du Pojun, yang juga hadir, menatap Yang Qianye dengan ekspresi rumit di wajahnya juga. Dia telah diyakinkan oleh Yang Qianye, yang lebih unggul darinya dalam setiap aspek, bahkan sebelum Yang Qianye meninggalkan 10.000 Sekte Iblis. Sekarang Yang Qianye telah bergabung dengan salah satu pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion, dia tahu bahwa jarak antara dia dan Yang Qianye semakin melebar. Pada saat ini, mereka ditemani oleh dua tetua naga putih dari 10.000 faksi iblis di Sekte Naga Terbang. Keduanya adalah yang berperingkat tertinggi di 10.000 faksi iblis. Salah satu tetua tertawa dan bertanya, Qianye, kapan kamu menerobos dan menjadi Lord of Gods? Kakek senior, saya baru saja menerobos baru-baru ini, jawab Yang Qianye dengan hormat. Senyum langka bisa terlihat di wajahnya saat ini. Dia senang bahwa dia telah memutuskan untuk tidak bergabung dengan Sekte Naga Terbang di masa lalu. Lagi pula, jika dia bergabung dengan Sekte Naga Terbang saat itu, dia tidak berpikir dia akan bisa menjadi Lord of Gods dalam waktu sesingkat itu. Setelah mendengar ini, Du Qianjun, yang berdiri di samping Yang Qianye, berseru kaget, Saudara Qianye, Anda telah menjadi dewa para dewa. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang duduk di salah satu dari tiga kursi utama berkata dengan nada mencela, Qianjun, kakek seniormu sedang berbicara dengan Qianye. Jangan menyela. Orang tua itu tidak lain adalah Kuang Tianzeng. Dalam keadaan normal, dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi utama. Namun, karena salah satu muridnya telah menikah dengan putri tunggal Sue Mingzi, wakil pemimpin Sekte Naga Terbang, statusnya dinaikkan. Pada saat ini, Zhong Ken, murid kedua Kuang Tianzeng, juga hadir. Dia berdiri di belakang Kuang Tianzeng. Mirip dengan Du Pojun, ekspresinya agak rumit juga ketika dia melihat Yang Qianye. Dia tidak hanya mendengar tentang Yang Qianye lebih dari sekali, tetapi dia juga lebih memperhatikan Yang Qianye setelah Yang Qianye bergabung dengan salah satu pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion. Bagaimanapun, dia dan Yang Qianye seumuran. Sekarang dia mengetahui bahwa Yang Qianye telah menjadi Lord of Gods, tidak ada keraguan lagi bahwa dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan Yang Qianye. Tidak apa-apa, pria tua lain yang duduk di kursi utama melambaikan tangannya dan berkata, Qianjun dan Qianye selalu memiliki hubungan yang baik. Tianzeng, tidak perlu marah. Ya, kata Kuang Tianzeng buru-buru. Pada saat ini, penatua naga putih lainnya dari faksi 10.000 iblis, seorang pria parubaya kekar mengenakan jubah cian muda dengan hidung bengkok yang sangat mencolok memandang Yang Qianye dan berkata, keponakan junior Qianye, seberapa kuat apakah orang-orang yang menemanimu ke sini? Paman Junior Liu, saya harus memanggil mereka sebagai Paman Junior dan Paman Senior karena mereka semua adalah dewa-dewa tingkat lanjut. Mereka datang bersamaku kali ini untuk merekrut Duan Lingtian, kata Yang Qianye dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah mendengar mereka yang menemani Yang Qianye di sini adalah dewa-dewa tingkat lanjut, mata pria parubaya dengan hidung bengkok langsung menyala. Sebaliknya, ekspresi Du Pojun, Du Qianjun, Du Zhan, dan Kuang Tianzeng, yang memiliki hubungan baik dengan Du Zhan, segera berubah ketika mereka mengetahui tentang kekuatan orang-orang yang menemani Yang Qianye di sini. Kecil itu telah menolak dua undangan. Tidak mungkin dia setuju untuk bergabung dengan Sekte Qianye. Kuang Tianzeng, Zhong Ken, Du Pojun, dan Du Qianjun merasa lega setelah mendengar ini. Bagaimanapun, menurut mereka, Duan Lingtian harus mati.
Kalau tidak, mereka mungkin yang akan mati di masa depan. Zhong Ken juga merasakan hal yang sama meskipun dia tidak memiliki permusuhan dengan Duan Lingtian di masa lalu. Karena tuannya, dia telah meyakinkan istrinya untuk membujuk ayah mertuanya untuk bertindak melawan Duan Lingtian. Karena dia telah melakukan hal seperti itu, tidak mungkin Duan Lingtian membiarkannya pergi. Keponakan muda Qian Ye, pada saat ini, pria parubaya berhidung bengkok tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu meminta orang-orang yang datang bersamamu untuk membunuh Sui Haichuan, penatua naga putih? Dari Sekte Naga Terbang. Bab 3833, Duan Lingtian, Raja Dewa Tingkat Lanjut. Begitu pria parubaya dengan hidung bengkok selesai berbicara, keheningan turun. Setelah beberapa saat, Yang Qian Ye tersenyum kecut dan berkata, Paman Muda Liu, saya telah mendengar tentang pembebasan Sui Haisan dari tangga surgawi Sekte Kabut Tersembunyi. Saya tahu Anda ingin membalas dendam, tetapi para tetua yang datang bersama saya hanya di sini untuk merekrut Duan Lingtian. Jika target Anda adalah orang lain, mereka mungkin melakukannya demi saya, tetapi jika itu Sui Haichuan, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, sebelum kami datang ke sini, Sekte telah melakukan penelitian tentang Duan Lingtian. Oleh karena itu, para tetua yang datang bersamaku tahu bahwa Duan Lingtian memiliki hubungan yang baik dengan Sui Haichuan. Bahkan ada pembicaraan tentang meminta Sui Haichuan untuk membujuk Duan Lingtian untuk bergabung dengan kami. Dengan ini, sangat tidak mungkin mereka akan membunuh Sui Haichuan. Yang Qian Ye menggelengkan kepalanya berulang kali saat dia berbicara. Liu Yin, pria parubaya dengan hidung bengkok, adalah salah satu dari dua tetua naga putih dalam faksi 10.000 iblis di Sekte Naga Terbang. Ketika dia mendengar kata-kata Yang Qian Ye, ekspresinya langsung berubah suram. Liu Yin pernah menjadi pemimpin sekte dari Sekte Kabut Tersembunyi. Di masa lalu, Sui Haisan, kakak Sui Haichun, telah membunuh putra satu-satunya. Pada saat itu, dia ingin membunuh Sui Haisan untuk membalaskan dendam putranya, tetapi Sekte Kabut Tersembunyi mencegahnya melakukannya dan malah memenjarakan Sui Haisan di tangga surgawi selama 10.000 tahun. Dia sangat marah pada waktu itu, sehingga dia membelot ke 10.000 sekte iblis, musuh Sekte Kabut Tersembunyi. Segera setelah dia bergabung dengan 10.000 sekte iblis, dia menjadi penatua tertinggi dari 10.000 sekte iblis. Kemudian, ia bergabung dengan Sekte Naga Terbang dan membuat terobosan di sekte tersebut menjadi dewa-dewa perantara. Dengan itu, dia perlahan bangkit dari sesepuh dalam Sekte Naga Terbang menjadi penatua naga putih dari Sekte Naga Terbang. Tak perlu dikatakan, Liu Yin juga tidak menyukai Sui Haichuan, yang juga seorang penatua naga putih. Juniornya di Sekte Kabut Tersembunyi telah menjadi rekannya di Sekte Naga Terbang. Tidak hanya itu, dia juga tidak yakin bisa mengalahkan Sui Haichuan. Meskipun demikian, dia tidak memiliki konflik langsung dengan Sui Haichuan. Lagi pula, bukan Sui Haichuan yang membunuh putranya. Namun, setelah Sui Haisan dibebaskan dan dibawa kembali ke Sekte Naga Terbang, dia menjadi memusuhi Sui Haichuan. Untuk membunuh Sui Haisan, dia tahu dia harus membunuh Sui Haichuan juga. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berhasil membalas dendam untuk putranya. Dia tahu ini karena dia telah mencari kesempatan untuk melakukannya sejak Sui Haisan bergabung dengan Sekte Naga Terbang. Usahanya hanya berakhir dengan kegagalan karena Sui Haichuan selalu bersama saudaranya, Sui Haisan. Liu Yin tidak patah semangat setelah mendengarkan jawaban Yang Qian Ye. Sebaliknya, dia bertanya, bagaimana jika Duan Lingtian menolak undangan itu? Dia telah menolak dua pasukan peringkat kaisar teratas lainnya di Eastern Ridge Mansion. Dia kemungkinan akan menolak undangan ini juga. Jika dia menolak, bukankah itu berarti para tetua sekte Anda akan membunuh Sui Haichuan jika Anda memintanya? Liu Yin menatap Yang Qian Ye dengan tatapan membara. Yang Qian Ye menggelengkan kepalanya lagi. Aku khawatir itu tidak mungkin. Sebelum kami datang ke sini, kami telah diperingatkan secara khusus bahwa bahkan jika kami gagal merekrut Duan Lingtian, kami tidak boleh berada di sisi buruknya. Karena perang kekaisaran yang akan datang, itu normal bagi Duan Lingtian untuk menolak bergabung dengan pasukan lain. Sekte kami berencana untuk merekrutnya lagi ketika perang kekaisaran berakhir jika dia menolak kami kali ini. Petik 2. Kata-kata ini benar-benar menghancurkan harapan Liu Yin. Pada saat ini, Penatua Naga Putih lainnya berkata, Liu Yin, saya tahu Anda ingin membalaskan dendam putra Anda. Aku tahu kamu hanya bisa membunuh Sui Haisan jika Sui Haichun sudah mati. Namun, hal-hal tidak putus asa. Sui Haichun harus berpartisipasi dalam perang juga. Pada saat itu, bisakah dia membawa saudaranya ke alam perang kekaisaran?
Bahkan jika dia bisa, bisakah dia membawa saudaranya ke Lord Battlefield? Selain Lord of Gods yang belum sempurna dan menengah, tidak ada yang bisa memasuki Lord Battlefield. Pada saat itu, tidakkah kamu memiliki kesempatan untuk membunuh Sui Haisan? Mata Liu Yin berbinar begitu dia mendengar kata-kata ini. Kamu benar, saya juga tidak memikirkan hal ini. Aku terlalu kacau. Betul sekali. Perang Kekaisaran adalah kesempatan bagus bagiku untuk membunuh Sui Haisan. Pada saat ini, Kuang Tianzeng bertanya, setelah Perang Kekaisaran dimulai, apakah mungkin bagi kita untuk membunuh Duan Lingtian di King Battlefield? Semua orang langsung terdiam. Bagaimanapun, mereka semua menyadari kekuatan Duan Lingtian. Duan Lingtian kemungkinan besar akan bisa mengalahkan semua lawannya di King Battlefield. Ada sangat sedikit orang dari Sekte Taiyi yang cocok dengan Duan Lingtian. Bahkan jika mereka bergabung, Duan Lingtian masih bisa melarikan diri dari mereka. Ini berarti bahwa sangat tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh Duan Lingtian di medan perang raja dari alam perang kerajaan. Itu tidak mungkin, kata Liu Yin sambil menggelengkan kepalanya, Duan Lingtian bukan raja dewa biasa. Saya tidak berpikir siapapun di bawah tingkat dewa-dewa di Sekte Naga Terbang yang cocok untuknya. Bahkan jika banyak raja dewa bergabung untuk menghadapinya, dengan kekuatan dan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri. Adapun Sekte Taiyi, saya belum pernah mendengar ada orang yang mungkin cocok untuknya. Bahaya di King Battlefield sama sekali tidak mengancamnya. Liu Yin menganalisis masalah ini dengan sangat jelas. Sebelum ini, dia tidak memiliki dendam terhadap Duan Lingtian. Namun, ketika dia mengetahui para tetua dari sekte yang Qian Ye tidak akan membunuh Sui Haichuan karena Duan Lingtian, dia secara alami berharap Duan Lingtian mati juga. Dengan menyingkirnya Duan Lingtian, para dewa-dewa tingkat lanjut tidak akan kesulitan membunuh Sui Haichuan. Memang, naga putih lainnya berkata dengan anggukan, jika kamu ingin membunuh Duan Lingtian, kamu harus melakukannya di luar alam perang kekaisaran. Ketika dia berada di Imperial War Realm, dia hanya akan berada di King Battlefield dan markas Flying Dragon Sect, membuatnya hampir mustahil untuk membunuhnya. Anda akan membutuhkan Lord of Gods, setidaknya, untuk membunuh Duan Lingtian. Namun, Lord of Gods tidak bisa memasuki King Battlefield, dan tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk memasuki Lord Battlefield. Petik 2. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa orang-orang dari 10.000 Sekte Iblis, termasuk yang Qian Ye, sedang mendiskusikan cara untuk membunuhnya karena permusuhannya dengan Kuang Tianzeng. Di masa lalu, Kuang Tianzeng telah mencoba menyerangnya ketika dia berada di tanah milik klan Linghu. Untungnya, dia memiliki perlindungan dari formasi penjaga klan Linghu. Karena Kuang Tianzeng, anggota dari 10.000 faksi iblis di Sekte Naga Terbang secara alami juga memusuhi Duan Lingtian. Tidak ada kemungkinan rekonsiliasi kecuali Kuang Tianzeng meninggal. Bagaimanapun juga Kuang Tianzeng mungkin saja adalah sesepuh dalam dari Sekte Naga Terbang, tetapi murid keduanya, Zhong Ken, adalah menantu Sue Mingzi, seorang wakil pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang. Setengah bulan kemudian, di halaman di tanah kultivasi murid-murid dalam. Kultivasi saya akhirnya stabil. Duan Lingtian, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, membuka matanya. Senyum puas bisa terlihat di wajahnya saat ini. Beberapa waktu yang lalu, dia telah berhasil menembus dan menjadi Raja Dewa yang maju setelah mengkonsumsi sejumlah besar pil Divine Limit tingkat Raja dan kelas Tuan. Namun, karena pil surgawi, basis kultivasinya tidak begitu stabil. Karenanya, dia harus meluangkan waktu untuk menstabilkannya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian turun dari tempat tidur dan menonaktifkan formasi yang melindungi kamarnya. Formasi memblokir berbagai jenis komunikasi untuk mencapainya. Sesaat setelah dia menonaktifkan formasi, dia menerima pesan dari Sui Haichuan. Li Tetian, yang Qian Ye membawa orang ke sekte setengah bulan yang lalu dengan maksud untuk merekrutmu. Sebelumnya, Sui Haichuan telah mendirikan formasi kecil di halaman Duan Lingtian juga. Formasi akan mengingatkannya ketika Duan Lingtian menonaktifkan formasinya. Karena hubungan baik Sui Haichuan dan Duan Lingtian, pemimpin Sekte Naga Terbang membiarkan Sui Haichuan menangani masalah perekrutan Duan Lingtian. Yang Qian Ye. Setelah berbicara dengan Sui Haichuan sejenak, Sui Haichuan akhirnya mengatur agar Duan Lingtian bertemu dengan Yang Qian Ye, yang sudah terkenal bahkan ketika Duan Lingtian masih berada di Sekte Kabut Tersembunyi. Tidak hanya Yang Qian Ye yang terkuat di antara generasi muda di 10.000 Sekte Iblis, tetapi Yang Qian Ye juga seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya di 10.000 Sekte Iblis.
Ketika Yang Qianye bertemu Duan Lingtian, sebuah senyuman muncul di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Dia berkata dengan sopan, "Tuan Muda Duan. Saya yakin Anda sudah mendengar tentang tujuan kunjungan saya, tetapi saya ingin bertanya secara resmi apakah Anda mau bergabung dengan sekte kami." Beberapa tetua dengan Yang Qianye memandang Duan Lingtian serempak menunggu jawabannya. Mereka adalah dewa-dewa tingkat lanjut yang telah menemani Yang Qianye ke sekte naga terbang untuk merekrut Duan Lingtian. Mereka dikirim ke sini untuk menunjukkan ketulusan sekte dan juga untuk menunjukkan pentingnya sekte tersebut ditempatkan pada Duan Lingtian. "Saya khawatir saya harus menolak pemimpin sekte muda yang," jawab Duan Lingtian dengan senyum tipis. Setelah mendengar ini, ekspresi Yang Qianye langsung berubah. "Duan Lingtian, jangan memanggilku seperti itu. Apa yang salah? Bukankah kamu putra dari pemimpin sekte dari 10.000 sekte iblis?" Duan Lingtian memandang Yang Qianye, yang tampak ketakutan saat ini. Sepertinya Yang Qianye terlalu memikirkan bentuk alamatnya karena suatu alasan. Bab 3834, Sekte yang Murni. Setelah mendengar penjelasan Duan Lingtian, Yang Qianye menghela nafas lega dalam hati. Dia adalah kebanggaan 10.000 sekte iblis, tetapi di sekte peringkat kaisar teratas yang dia ikuti, dia hanya luar biasa. Ada banyak keajaiban yang luar biasa seperti dia dan banyak yang lebih berbakat darinya, bagaimanapun juga, di salah satu pasukan peringkat kaisar teratas yang dia ikuti. Dia hanya direkrut karena dia telah memenuhi persyaratan minimum untuk bergabung dengan pasukan peringkat kaisar teratas. Jika dia hanya sedikit kurang berbakat, dia tidak akan bisa bergabung dengan sektenya saat ini. Untuk alasan ini, dia khawatir ketika Duan Lingtian memanggilnya sebagai pemimpin sekte muda Yang Qianye bisa merasakan tatapan membara dari para tetua padanya sebelumnya. Mereka bukan pengikutnya. Mereka menemaninya ke sini bukan karena mereka melindunginya. Sebaliknya, mereka dikirim ke sini untuk menunjukkan ketulusan sekte Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian menolak Yang Qianye, para tetua mulai berbicara satu demi satu, menyebutkan manfaat bergabung dengan sekte mereka. Duan Lingtian agak tergoda oleh satu atau dua keuntungan. Jika bukan karena perang kekaisaran, dia mungkin akan menerima undangan mereka. Namun, pada akhirnya, dia masih menolak mereka. Meskipun para tetua kecewa, mereka tidak marah. Lagi pula, dia juga telah menolak undangan dari pasukan peringkat kaisar teratas lainnya. "Duan Lingtian, jika Anda tertarik untuk bergabung dengan kami setelah berakhirnya perang kekaisaran, Anda dapat menghubungi saya kapan saja," kata salah satu tetua, seorang lelaki tua. Kemudian, dia menyerahkan mutiara jiwanya kepada Duan Lingtian sebelum dia melanjutkan berkata, "Jika Anda memutuskan untuk bergabung dengan kami akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Semua janjiku padamu akan tetap berlaku." Di antara para tetua yang hadir, lelaki tua itu adalah orang yang telah membuat daftar manfaat terbaik. "Terima kasih, senior," kata Duan Lingtian sambil menyingkirkan mutiara jiwa orang tua itu, "bahkan aku punya rencana untuk meninggalkan sekte naga terbang setelah berakhirnya perang kekaisaran. Pada saat itu, saya secara alami berencana untuk bergabung dengan salah satu kekuatan teratas di Eastern Ridge Mansion." Petik 2. Setelah mendengar ini, mata lelaki tua itu langsung berbinar. Setelah memikirkannya sejenak, dia mulai membuat daftar manfaat lain lagi. Manfaatnya jauh lebih banyak daripada yang telah dibahas para tetua dan sekte sebelumnya sehingga para tetua lainnya mengerutkan kening. "Penatuakin, apakah kita bahkan dari sekte? Apa semua manfaat ini yang belum pernah saya dengar sebelumnya?" Namun, karena identitas lelaki tua itu di sekte, yang lain hanya bisa menghela nafas dalam hati. Selain itu, tidak seperti mereka, lelaki tua itu mampu memenuhi janji yang dia buat kepada Duan Lingtian. Lagi pula, status mereka tidak setinggi lelaki tua di sekte itu. "Senior, bagaimana saya harus memanggil Anda?" Duan Lingtian bertanya. Tatapannya jauh lebih ramah dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, mengeluarkan mutiara jiwa dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. "Nama saya Qin Wuyang. Anda bisa memanggil saya Penatuakin. Begitulah kebanyakan orang di sekte memanggil saya." Petik 2. Qin Wu yang secara alami dapat melihat bahwa Duan Lingtian setuju dengan ide untuk bergabung dengan sektenya. Setelah dia menyingkirkan mutiara jiwa, dia tersenyum lebar pada Duan Lingtian. Di mata yang lain, Qin Wu Yang dan Duan Lingtian seperti sepasang kakek dan cucu mengobrol dengan gembira satu sama lain. "Puncak tempat saya berada di sekte berspesialisasi dalam alkimia. Jika Anda bergabung dengan sekte, Anda dapat bergabung dengan puncak saya juga. Kami memiliki semua jenis bahan obat langka di sana.
Kami bahkan memiliki yang di luar imajinasi Anda, kata lelaki tua itu, semakin menggoda Duan Lingtian. Duan Lingtian menjadi lebih cerah setelah mendengar kata-kata ini. Pada saat yang sama, ekspresi khawatir melintas di wajah Yang Qianye. Dia diam-diam mengirim pesan ke Kuang Tianzeng, sesepuh dalam dari Sekte Naga Terbang. Paman senior, seorang penatua yang datang bersamaku menjanjikan banyak manfaat kepada Duan Lingtian jika dia bergabung dengan sekte kami. Berdasarkan reaksinya, sepertinya dia akan bergabung dengan sekteku setelah perang kekaisaran berakhir. Lebih baik jika Anda menemukan cara untuk membunuhnya sebelum akhir perang. Jika tidak, Anda tidak hanya tidak akan dapat membunuhnya setelah dia bergabung dengan sekte saya, tetapi dia bahkan mungkin akan membalas Anda. Anda harus tahu bahwa dengan bakatnya dalam kultivasi dan alkimia, tidak akan lama sebelum dia cukup kuat untuk membalas Anda. Faktanya, tidak akan lama setelah dia bergabung dengan sekte saya untuk membalas dendam dari Anda dengan bantuan orang lain. Ekspresi Kuang Tianzeng berubah drastis saat menerima pesan Yang Qianye. Dia dengan cepat mengirim pesan ke Zhong Ken, murid keduanya. Chaner, kamu di mana? Bisa kita berbincang sekarang? Kuang Tianzeng ingin menemukan Zhong Ken sehingga mereka dapat menemukan cara untuk membunuh Duan Lingtian secepat mungkin. Tepatnya, dia ingin menemukan cara bagi Sue Mingzi, wakil pemimpin Sekte Naga Terbang, untuk membunuh Duan Lingtian. Melihat betapa tulusnya Qin Wu Yang, Duan Lingtian agak tergerak oleh tawaran itu. Dua pasukan peringkat kaisar teratas lainnya yang datang untuk merekrutnya belum menjanjikan keuntungan apapun, dan bahkan jika mereka melakukannya, dia tidak berpikir itu bisa melampaui apa yang telah dijanjikan Qin Wu Yang kepadanya. Selain itu, pasukan peringkat kaisar lainnya adalah klan. Dia lebih suka bergabung dengan sekte daripada klan. Duan Lingtian, yang cukup berpengetahuan tentang perang kekaisaran, berkata, mari kita bicara tentang detailnya ketika perang kekaisaran berakhir. Lagi pula, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perang berakhir. Ini mungkin berakhir dalam beberapa tahun, atau mungkin berakhir setelah beberapa dekade. Bahkan mungkin tidak berakhir setelah 100 tahun. Bagaimanapun, dalam sejarah alam para dewa, perang kekaisaran terlama berlangsung selama 1000 tahun. Pada akhirnya, pasukan peringkat tuan atas harus turun tangan untuk mengakhiri perang. Itu juga karena perang kekaisaran yang spesifik itu, bahwa sebuah aturan diberlakukan bahwa perang kekaisaran tidak dapat bertahan lebih dari 1000 tahun, dan alam perang kekaisaran akan ditutup setelah 1000 tahun berlalu. Petik 2. Sangat baik. Duan Lingtian, aku akan menunggumu di sekte yang murni, kata Qin Wu Yang melalui transmisi suara sebelum dia pergi bersama yang lain. Sekte yang murni, ini adalah pertama kalinya dia mengetahui nama kekuatan peringkat kaisar yang dimiliki Qin Wu Yang dan Yang Qianye. Yang murni. Apakah sekte yang murni terkait dengan Lu Dongbin, salah satu dari 8 dewa dalam mitos kuno di bumi? Lu Dongbin dikenal sebagai Master Pure yang, bagaimanapun juga. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, mengabaikan pikiran itu. Lagi pula, secara logis, Lu Dongbin seharusnya naik ke surga Kaisar Langit, alam dewata. Namun, dia belum pernah mendengar apapun tentang Lu Dongbin saat dia masih di alam Devata. Jika Lu Dongbin pergi ke alam dewa dari alam Devata dan mendirikan sekte, Lu Dongbin akan sangat dipuji dan dikenal di seluruh alam Devata. Secara alami, ada juga kemungkinan kecil bahwa Lu Dongbin tetap tidak menonjolkan diri sehingga tidak ada yang tahu tentang pencapaiannya yang luar biasa. Ada hampir 20 alam dewa, dan mereka yang berasal dari alam Devata mungkin belum tentu datang ke tanah energi yang mendalam. Dengan ini, ada kemungkinan bahwa mereka yang berasal dari surga Kaisar Langit atau alam Yan Huang tidak menyadari pencapaian Lu Dongbin. Aku akan lebih baik terus berkultivasi. Sekarang saya telah menstabilkan basis kultivasi saya harus terus berkultivasi. Saya memiliki cukup pil surgawi untuk meningkatkan kultivasi saya sekarang untuk menjadi Lord of Gods yang belum sempurna sesegera mungkin. Setelah menjadi Lord of Gods, saya harus meluangkan waktu untuk menstabilkan basis kultivasi saya lagi. Untungnya, ada banyak pil surgawi tingkat tuan yang dapat membantu menstabilkan basis kultivasi saya begitu saya menjadi tuan dari dewa. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian membuang semua pikiran yang diperlukan dari benaknya dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Sebelum dia mulai berkultivasi, dia juga mengirim pesan ke Sue Haichuan, memberitahu Sue Haichuan untuk langsung menolak pasukan peringkat kaisar teratas lainnya yang mencoba merekrutnya. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Sue Haichuan, dia mengaktifkan formasi dan mulai berkultivasi. Kali ini, dia tidak berencana untuk berhenti berkultivasi sampai perang kekaisaran dimulai.
Titik titik titik. Dia akan menolak semua pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion untuk maju. Sue Haichun menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Jika dia berada di posisi Duan Lingtian, dia tidak berpikir dia akan memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Meskipun demikian, dia tahu Duan Lingtian memiliki kualifikasi untuk melakukannya berdasarkan bakat Duan Lingtian. Paling-paling, mereka yang berasal dari pasukan peringkat kaisar akan mengatakan beberapa kata keluhan, tetapi mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan. Lagi pula, berdasarkan usia dan pencapaian Duan Lingtian sejauh ini, selama tidak ada kecelakaan yang tak terduga, Duan Lingtian pasti akan naik ke puncak. Bahkan jika mereka tidak dapat merekrut Duan Lingtian, mereka tidak akan membuat musuh dari Duan Lingtian tanpa alasan yang baik. Titik titik titik. Waktu berlalu. Hanya dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Perang Kekaisaran semakin dekat. Alam Perang Kekaisaran telah dibuat, dan pejabat tinggi dari Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi telah membawa banyak orang ke dunia sejak setahun yang lalu untuk membangun pangkalan masing-masing. Di alam Perang Kekaisaran di mana sebagian besar tempat adalah medan perang, pangkalan adalah satu-satunya tempat yang aman. Bab 3835, 3 Kota Bebas Perang. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara keras terdengar dari ngarai besar di pegunungan Plum Dragon di Sekte Naga Terbang. Bagian spasial, yang hanya dapat menampung beberapa orang pada satu waktu, yang mengarah ke Imperial War Realm akhirnya stabil pada saat ini. Sebuah gerbang terbuka melayang di udara di atas ngarai. Di dalam gelap sehingga tidak ada yang bisa melihat tujuannya. Ada banyak bangunan baru di ngarai, dan banyak orang terlihat bergiliran menjaga pintu masuk ke Imperial War Realm. Bahkan orang dengan peringkat rendah adalah sesepuh dalam dari Sekte Naga Terbang. Ada banyak naga tetua putih juga, dan akan ada setidaknya satu tetua naga hitam yang mengawasi setiap shift. Astaga, sosok tinggi dan berotot terbang ke langit pada saat ini. Itu milik seorang pria parubaya. Tingginya sekitar 2 meter, tetapi dari jauh, dia terlihat hanya setinggi 1,7 meter. Tidak hanya dia tinggi, tetapi tubuhnya juga sangat lebar, itu 2 kali lebih lebar dari seorang wanita. Ekspresinya tegas, dan dia memiliki sikap seseorang yang terbiasa duduk di posisi tinggi. Dia tidak lain adalah pemimpin sekte-sekte naga terbang saat ini, Long Qingchong. Long Qingchong juga merupakan murid terakhir dari mantan pemimpin sekte-sekte naga terbang. Dia adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh mantan pemimpin sekte. Dia ingin mengambil nama belakang mantan pemimpin sekte di masa lalu, tetapi mantan pemimpin sekte telah memberinya nama keluarga Long, yang berarti naga. Meskipun Long Qingchong bergabung dengan Sekte Naga Terbang kemudian, dan bakatnya hanya rata-rata karena kerja kerasnya, dia naik ke posisinya hari ini. Dia mungkin tidak sekuat tuannya, mantan pemimpin sekte, tapi dia hanya sedikit lebih lemah dari tuannya. Bahkan ada desas-desus bahwa kekuatannya setara dengan sesepuh naga emas dari Sekte Naga Terbang. Long Qingchong tiba-tiba tumbuh setinggi raksasa sebelum dia bertepuk tangan, menyebabkan tanah Sekte Naga Terbang bergetar. Dia berkata dengan keras, perang kekaisaran akan dimulai dalam 3 hari. Semua anggota di panggung atau di atas panggung Raja Dewa, persiapkan diri Anda dan patuhi aturan sekte. Karena Anda berjuang untuk sekte, sekte secara alami akan merawat Anda dengan baik. Namun, jika Anda menyeret sekte ke bawah, jangan salahkan sekte karena tidak menunjukkan belas kasihan. Kata-kata Long Qingchong yang penuh dengan ancaman menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Perang kekaisaran akhirnya akan dimulai. Kami sudah lama menunggu. 3 hari. Saya harus berhenti berkultivasi dan mulai menukar poin kontribusi saya dengan beberapa pil penyembuhan. Tidak ada gunanya menyimpan kontribusi saya selama waktu seperti itu. Siapa yang tahu jika saya mungkin mati selama perang? Lebih baik menukar poinku dengan sesuatu yang bisa menyelamatkan hidupku di saat kritis. Akhirnya, karena aku tidak bisa menghindarinya, aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Saya harus menemukan lebih banyak orang untuk bergabung selama 3 hari ke depan. Dengan pengumuman Long Qingchong, keributan pecah di Sekte Naga Terbang. Perkebunan yang tenang menjadi sangat hidup hanya dalam beberapa saat. Suara Long Qingchong juga menyapu tanah kultivasi murid-murid dalam, dengan mudah menghancurkan formasi mereka yang berkultivasi tertutup. Sekte Naga Terbang juga mengirim orang untuk mengingatkan anggota yang tidak tergabung dalam Sekte Naga Terbang dan meminta mereka untuk kembali ke sekte tersebut. Untuk para tetua dan murid yang bertanggung jawab menjalankan berbagai bisnis Sekte Naga Terbang, persyaratan sekte untuk mereka agak rendah meskipun mereka masih harus berpartisipasi dalam perang kekaisaran. Misalnya,
Persyaratan minimum untuk Raja Dewa yang belum sempurna di Sekte Naga Terbang adalah membunuh setidaknya satu Raja Dewa yang belum sempurna dari Sekte Tai Yi setiap 3 bulan dan menyita token kehidupan mereka sebagai bukti. Adapun mereka yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka mengelola bisnis untuk Sekte Naga Terbang, mereka hanya diminta untuk membunuh anggota Sekte Tai Yi dengan basis budidaya yang sama setiap 6 bulan. Ada hukuman yang sesuai bagi mereka yang gagal memenuhi persyaratan minimum. Misalnya, jika Raja Dewa yang belum sempurna gagal membunuh rekan dari Sekte Tai Yi dalam waktu 3 bulan, dia akan dikirim secara paksa ke medan perang raja di alam perang kekaisaran. Selain itu, pada saat itu, mereka harus membunuh 2 rekan mereka di Sekte Tai Yi dalam waktu 3 bulan selama 6 bulan sebelum mereka dapat meninggalkan medan perang raja. Adapun Raja Dewa Perantara, mereka tidak harus membunuh Raja Dewa Perantara dalam waktu 3 bulan. Mereka juga bisa menggantikan membunuh Raja Dewa Perantara dengan membunuh 5 Raja Dewa yang belum sempurna. Demikian pula, jika Raja Dewa tingkat lanjut memilih untuk tidak membunuh Raja Dewa tingkat lanjut, mereka dapat memilih antara membunuh 5 Raja Dewa menengah atau 20 Raja Dewa yang belum sempurna. Semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin tinggi persyaratannya. Ini adalah aturan mutlak selama perang kekaisaran. Kami tidak akan diberikan poin perang ketika kami memenuhi persyaratan minimum. Hanya jika kita melampaui persyaratan minimum, kita akan diberikan poin perang. Pada saat itu, kita bisa pergi ke kota perdamaian, di mana para pejabat tinggi dari berbagai pasukan tingkat kaisar teratas di Istana Punggungan Timur tinggal untuk menukar sumber daya budidaya dan harta dari sekte kita dan sekte Tai Yi. Murid Sekte Naga Terbang juga dapat menukar poin perang dengan poin kontribusi. Lagi pula, poin perang tidak berguna setelah perang kekaisaran berakhir. Pada saat ini, Ding Yan, Hou Qingning, dan Murong Yin Yue sedang duduk di meja di halaman Duan Lingtian. Duan Lingtian telah mengaktifkan formasi yang mencegah orang lain melihat mereka, tetapi pada saat yang sama, memungkinkan mereka untuk melihat yang lain di luar halaman. Seseorang dapat dengan mudah melewati formasi dengan kesadaran surgawi mereka, tetapi tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu dalam keadaan normal karena itu akan dianggap sebagai provokasi yang terang-terangan. Betul sekali. Namun, tidak perlu menukar poin kontribusi sampai perang akan segera berakhir. Lagi pula, meskipun ada banyak hal yang dapat Anda peroleh dengan poin perang dan poin kontribusi, ada juga banyak hal yang hanya dapat Anda peroleh dengan poin perang, bukan poin kontribusi. Karena pasukan peringkat kaisar teratas dari Eastern Ridge Mansion akan mengawasi perang kekaisaran, Sekte Naga Terbang dan Sekte Tai Yi tidak akan bisa menyembunyikan harta apapun. Ini berarti bahwa hal-hal yang dapat kita tukarkan di kota perdamaian semuanya berharga dan langka, kata Hou Qingning. Jelas, dia telah melakukan banyak penelitian tentang masalah ini. Bab 3836, memasuki alam perang kekaisaran. Ding Yan telah berbicara dengan sangat serius sehingga Duan Lingtian tidak tahu bagaimana menanggapinya untuk sesaat. Dia tahu Ding Yan bahkan lebih bertekad daripada Hou Qingning mengenai masalah ini. Akhirnya, dia berkata kepada Ding Yan dan Hou Qingning, baiklah. Namun, jika Anda dalam bahaya, Anda dapat mencoba mencari saya. Aku pasti akan membantumu. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan berkata, namun, bahkan jika kalian setuju untuk ikut denganku, kalian tidak akan bisa tinggal bersamaku lama. Ding Yan bertanya, bingung, kenapa? Setelah beberapa saat, Hou Qingning menatap Duan Lingtian dengan kaget dan bertanya, Duan Lingtian, apakah kamu akan menerobos dan menjadi Lord of Gods? Setelah mendengar ini, ekspresi terkejut dan tidak percaya muncul di wajah Ding Yan dan Murong Yin Yue juga. Saya mungkin akan dapat menerobos dalam 1 atau 2 tahun lagi, kata Duan Lingtian acuh tak acuh dengan senyum di wajahnya. Ketiganya tercengang ketika mereka menerima konfirmasi Duan Lingtian. Perbandingan benar-benar pencuri kebahagiaan. Ketika mereka adalah Raja Dewa yang belum sempurna, Duan Lingtian sudah menjadi Raja Dewa Perantara. Ketika Duan Lingtian adalah Raja Dewa yang maju, mereka masih Raja Dewa yang belum sempurna. Mereka tidak yakin mereka bisa menerobos untuk menjadi Raja para Dewa Perantara dalam 1 atau 2 tahun lagi. Namun, Duan Lingtian berkata bahwa dia akan bisa menjadi Lord of Gods dalam 1 atau 2 tahun lagi. Frustrasi, Ding Yan berkata sebelum dia pergi, aku pergi. Saya akan kembali berkultivasi. Setelah itu, Hou Qingning dan Murong Yin Yue bertukar pandang sebelum mereka pergi juga. Sebelum pergi, Ding Yan dan Hou Qingning juga memberitahu Duan Lingtian untuk tidak menunggu mereka memasuki Imperial War Realm bersama karena mereka akan masuk dengan tim masing-masing. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum setelah ketiganya pergi.
Mereka benar-benar bereaksi berlebihan tanpa alasan sama sekali. Saya hanya mengatakan saya akan bisa menjadi Lord of Gods yang belum sempurna dalam 1 atau 2 tahun. Itu tidak menjamin reaksi yang begitu besar. Setelah itu, Duan Lingtian kembali ke kamarnya juga. Dibandingkan dengan yang lain yang sibuk mempersiapkan diri untuk memasuki Imperial War Realm, dia agak santai karena dia sudah melakukan persiapannya. Selain itu, menurutnya, dengan basis kultivasinya saat ini, perang kekaisaran tidak berbahaya sama sekali. Pada saat yang sama, di tanah milik Sekte Taiyi. Pemimpin sekte dari Sekte Taiyi juga mengingatkan semua orang bahwa perang kekaisaran akan dimulai dalam 3 hari. Demikian pula, keributan pecah di Sekte Taiyi juga. Dibandingkan dengan Sekte Naga Terbang, orang-orang dari Sekte Taiyi lebih tidak siap. Lagi pula, untuk sementara waktu, banyak dari mereka hampir tidak percaya bahwa Sekte Taiyi telah mengambil inisiatif untuk mendeklarasikan perang kekaisaran melawan Sekte Naga Terbang. Butuh waktu sebelum mereka akhirnya menerima nasib mereka dan mulai mempersiapkan perang dengan sungguh-sungguh. Selain itu, dibandingkan dengan anggota Sekte Naga Terbang, anggota Sekte Taiyi lebih takut mati. Dengan itu, mereka secara alami memiliki lebih banyak persiapan. Hanya dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Alam perang kekaisaran secara resmi dibuka, dan anggota Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi dapat memasuki dunia sekarang. Tak perlu dikatakan, kedua sekte masih akan meninggalkan sejumlah orang di belakang untuk menjaga sekte masing-masing. Orang-orang ini biasanya adalah dewa-dewa tingkat menengah karena dewa-dewa yang belum sempurna dan raja dewa tingkat lanjut tidak memenuhi syarat untuk membuat banyak keputusan. Di ngarai di perkebunan Sekte Naga Terbang di mana pintu masuk ke alam perang kekaisaran berada. Banyak orang sudah berkumpul di ngarai sejak pagi hari. Saat tengah hari tiba, gerbang akhirnya dibuka. Satu demi satu, orang-orang yang berkumpul di ngarai terbang ke pintu masuk satu demi satu. Butuh setengah jam bagi kerumunan asli untuk memasuki alam perang kekaisaran. Dengan semakin banyak orang muncul, ada aliran orang yang tidak pernah berakhir terbang ke pintu masuk. Astaga! Pada saat ini, sosok ungu muncul di ngarai. Matanya bersinar terang saat dia melihat ke gerbang. Jadi ini salah satu pintu masuk ke Imperial War Realm. Saat Duan Lingtian hendak terbang, seseorang memanggil Tian kecil. Duan Lingtian berbalik dan melihat Dongfang Yannian yang tersenyum. Seorang wanita cantik dengan sosok anggun dan token White Dragon Elder tergantung di pinggangnya berdiri di samping Dongfang Yannian. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahui bahwa wanita cantik itu adalah istri Dongfang Yannian, Ouyang Sueli. Mirip dengan Dongfang Yannian, dia juga seorang penatua naga putih dari Sekte Naga Terbang. Saudara Yannian, kata Duan Lingtian sambil berteleportasi dan muncul di depan Dongfang Yannian dan Ouyang Sueli. Ini pasti istrimu. Dongfang Yannian tertawa. Sepertinya Hai Chuan telah memberitahumu tentang ini. Memang, ini istriku, Ouyang Sueli. Kemudian, dia menoleh ke istrinya dan berkata, Lier, ini Duan Lingtian, yang ketenarannya telah melampaui milikku dan Hai Chuan. Salam Tuan Duan. Ouyang Sueli mengangguk sambil tersenyum pada Duan Lingtian. Berkat pil surgawi batas pemulihan vena Anda, saya berhasil menyembuhkan vena surgawi saya sebelum perang dimulai. Saya harus berterima kasih untuk itu. Duan Lingtian tersenyum ketika mendengar kata-kata Ouyang Sueli yang dipenuhi dengan rasa terima kasih dan ketulusan. Dia berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, tidak perlu bersikap sopan padaku. Bagaimanapun, saudara Yannian dan saya memiliki hubungan yang baik. Aku menganggapnya sebagai kakak laki-laki jadi kamu seperti kakak iparku. Anda bisa memanggil saya seperti yang dilakukan Brother Yannian. Ouyang Sueli tersenyum canggung setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Setelah melihat ini, Dongfang Yannian berkata, Tian kecil, Sueli berbeda dari saya dan Hai Chuan. Sueli selalu tertutup. Jangan khawatir. Dia akan lebih ramah setelah Anda mengenalnya. Saya mengerti. Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum. Dongfang Yannian bertanya sambil tersenyum, Tian kecil, apakah kamu akan memasuki alam perang kekaisaran sekarang? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu sebelum dia bertanya, Saudara Yannian, muncul dari para tetua dan murid yang membantu sekte untuk menjalankan bisnis, semua Raja Dewa diharuskan membunuh seorang murid dengan basis kultivasi yang sama dalam waktu 3 bulan, kan? Apakah Lord of Gods seperti Anda memiliki persyaratan yang sama juga? Petik 2. Tidak banyak dewa-dewa di Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi dibandingkan dengan jumlah Raja Dewa.
Tidak, kata Dongfang Yannian sambil menggelengkan kepalanya, hanya ada persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh para Raja Dewa karena sekte tersebut khawatir bahwa Raja Dewa akan bersembunyi karena ketakutan setelah memasuki alam perang kekaisaran. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi tidak akan melakukan hal seperti itu. Bagi mereka, perang kekaisaran adalah peluang besar sehingga mereka pasti tidak akan bersembunyi dan tidak melakukan apa-apa. Selain itu, dengan poin perang yang cukup, mereka dapat menukar berbagai jenis harta, buah surgawi, dan pil surgawi yang akan membantu kultivasi mereka dan pemahaman mereka tentang hukum. Ada juga rekaman pertempuran antara pembangkit tenaga listrik dan akses ke kamar hukum. Selain itu, kecuali para jenius, sebagian besar dewa-dewa dapat dengan tajam merasakan tekanan dari kesengsaraan surgawi mereka. Kesengsaraan hanya akan tumbuh semakin sulit. Dengan ini, semuanya bersemangat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tidak ada kaisar dewa di sekte naga terbang selama bertahun-tahun karena semua dewa-dewa tingkat lanjut dibunuh oleh kesengsaraan surgawi masing-masing. Sebaliknya, mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah seperti Raja para Dewa belum merasakan banyak tekanan dari kesengsaraan surgawi mereka. Duan Lingtian mengangguk. Kamu ada benarnya. Memang, sebagian besar Lord of Gods tidak mungkin melalaikan tugas mereka dan bersembunyi di Imperial War Realm. Mereka semua berharap untuk tumbuh lebih kuat melalui perang kekaisaran. Jika mereka tumbuh lebih kuat, itu akan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup ketika menghadapi kesengsaraan surgawi sekali dalam 1000 tahun. Selain itu, dewa-dewa tingkat lanjut bahkan mungkin menerobos dan menjadi kaisar dewa. Pada saat ini, Ouyang Sueli, yang berdiri di samping Dongfang Yannian, tiba-tiba bertanya, Tuan Duan, apakah Anda telah menerobos dan menjadi Raja Dewa yang maju? Meskipun Ouyang Sueli tidak menggunakan kesadaran surgawinya untuk menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian, dia telah merasakan jejak energi surgawinya ketika dia berteleportasi sebelumnya. Setelah mempelajarinya sebentar, dia memperhatikan ciri-ciri Raja Dewa yang maju dalam energi surgawinya. Begitu Ouyang Sueli selesai berbicara, kesadaran surgawi Dongfang Yannian menyapu Duan Lingtian begitu saja. Setelah dia menarik kesadaran surgawinya, dia menatap Duan Lingtian tanpa berkata-kata untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia berkata sambil menghela nafas, tidak heran Hai Chuan selalu mengatakan bahwa kamu adalah seorang jenius yang mengerikan. Sudah berapa lama sejak Anda menjadi Raja Dewa yang maju? Untungnya, saya tidak bertemu Anda ketika saya masih muda. Jika tidak, saya akan benar-benar kehilangan motivasi. Saya merasa tidak enak untuk rekan-rekan Anda karena mereka harus membandingkan diri mereka dengan Anda. Petik 2. Saya hanya beruntung, jawab Duan Lingtian dengan rendah hati. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Dongfang Yannian dan Ouyang Sueli, Duan Lingtian terbang ke pintu masuk yang menuju ke Imperial War Realm. Apa rencanamu setelah memasuki Imperial War Realm? Apakah kalian semua ingin bergabung dengan saya? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum, lagi pula kita tidak akan bisa menggunakan transmisi suara di alam perang kekaisaran kecuali kita berada di salah satu dari 3 kota bebas perang. 3 kota bebas perang adalah Sekte Naga Terbang dan pangkalan masing-masing Sekte Taiyi dan Kota Perdamaian. Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi masing-masing disebut Kota Naga Terbang dan Kota Taiyi. Tak perlu dikatakan, tidak mungkin bagi anggota untuk memasuki basis kekuatan lawan. Sebaliknya, anggota dari Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi dapat memasuki Kota Perdamaian, yang dikendalikan oleh berbagai pasukan peringkat kaisar teratas di Istana Punggungan Timur, termasuk Sekte yang murni. Tak perlu dikatakan, mereka tidak diizinkan untuk bertarung di Peace City, bahkan Lord of Gods tingkat lanjut tidak terkecuali. Mereka yang melanggar aturan akan dibunuh oleh mereka yang menjaga Kota Perdamaian. Di Kota Perdamaian, akan ada lebih dari 1 kaisar dewa yang menjaga tempat itu. Berbagai pasukan peringkat kaisar teratas juga akan mengirim banyak dewa-dewa untuk menjaga ketertiban di Kota Perdamaian. Di alam kekaisaran ada 3 pintu keluar yang terletak di Kota Perdamaian, Kota Naga Terbang, dan Kota Taiyi. Hou Qingning menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi denganmu. Saya dianggap sebagai murid baru jadi akan ada di aken luar yang menemani saya. Saya tidak akan dapat membantu Anda jika saya tetap mengikuti Anda. Sebaliknya, saya bahkan mungkin menyeret Anda ke bawah. Hou Qingning sangat sadar bahwa dia hanya akan memperlambat Duan Lingtian jika dia mengikuti Duan Lingtian. Dia tahu perang kekaisaran bukan hanya kesempatan baginya untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi juga kesempatan bagi Duan Lingtian untuk meningkatkan kekuatannya. Sebagai seorang teman, dia secara alami tidak ingin menjadi beban bagi Duan Lingtian. Baik, Duan Lingtian mengangguk.
Ketika dia melihat tatapan penuh tekad Hou Qingning, dia secara alami memahami pikiran Hou Qingning. Karena itu, dia tidak bersikeras. Dia berkata, murid baru yang merupakan Raja Dewa yang belum sempurna memang akan ditemani oleh diaken luar yang merupakan Raja Dewa tingkat lanjut. Dengan itu, kamu seharusnya relatif aman. Adapun Murong Yin Yue, dia secara alami akan mengikuti Hou Qingning. Meskipun mereka tidak secara resmi bersama, mereka lebih dekat sekarang. Bagaimana denganmu, Ding Yan? Duan Lingtian bertanya. Ding Yan tersenyum saat dia menjawab, saya tidak berencana untuk pergi dengan diaken luar. Saya telah membentuk kelompok kecil. Kami berencana untuk menyerang Raja para Dewa dari kota Taiyi di medan perang Raja. Aku jauh lebih lemah darimu jadi aku hanya akan menjadi beban bagimu jika aku mengikutimu. Ketika Ding Yan melihat sedikit kerutan di wajah Duan Lingtian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Duan Lingtian, aku tahu kamu tidak peduli apakah kita beban atau tidak. Namun, Anda harus memahami bahwa sebagai teman Anda, kami juga menginginkan yang terbaik untuk Anda. Kami hanya akan menjadi beban bagi Anda jika kami mengikuti Anda. Saya yakin Anda juga menginginkan yang terbaik dari kami. Jika kami mengikutimu, kami tidak akan bisa berkembang sama sekali. Bab 3837, Liu Yin. Pintu masuk ke alam perang kekaisaran di Sekte Naga Terbang secara alami mengarah ke pangkalan Sekte Naga Terbang, jika tidak, yang dikenal sebagai Kota Naga Terbang. Setelah keluar dari lorong spasial, mata Duan Lingtian berbinar ketika dia menemukan dirinya berada di kota yang megah dan tampak kuno. Kota, tanah, dan bangunan jelas baru saja dibangun belum lama ini. Duan Lingtian. Begitu Duan Lingtian tiba, banyak orang berinisiatif menyambutnya. Mereka sebagian besar adalah murid dalam dan luar yang bergabung dengan Sekte Naga Terbang pada saat yang sama dengannya. Duan Lingtian tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban meskipun dia tidak mengenal orang-orang yang menyapanya. Di antara semua orang yang menyapanya, dia hanya samar-samar akrab dengan beberapa dari mereka. Sekelompok orang berdiri di dekatnya, tenggelam dalam diskusi mereka. Kemudian, Raja Dewa Perantara tiba-tiba bertanya kepada rekan satu timnya, haruskah kita mengundang Duan Lingtian untuk bergabung dengan kita? Dengan kekuatannya, peluang kemenangan sangat tinggi setelah kita memasuki King Battlefield. Kelompok orang ini telah setuju untuk bekerja sama setelah memasuki King Battlefield. Mereka berjanji untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain untuk memenuhi persyaratan minimum untuk mendapatkan poin perang. Setelah itu, mereka berencana pergi ke Peace City untuk menukar barang-barang yang mereka butuhkan. Jika Anda ingin dia bergabung dengan kami, Anda bisa menanyakannya sendiri. Apakah Anda pikir dia bodoh? Dengan kekuatannya, apakah dia perlu bergabung dengan kita? Murid batin lainnya, yang merupakan Raja para Dewa Perantara, menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya dengan kekuatannya saja, dia dapat mengalahkan kita semua dengan mudah. Kami satu-satunya yang akan mendapat manfaat dari dia bergabung dengan kami. Di sisi lain, jika dia bergabung dengan kita, kita hanya akan menyeretnya ke bawah. Pikirkan tentang itu. Jika Anda berada di posisinya dan kekuatan Anda tak tertandingi di antara mereka yang berada di bawah level dewa-dewa, maukah Anda bergabung dengan kami? Murid batin, yang menyarankan mengundang Duan Lingtian untuk bergabung dengan mereka, terdiam, malu. Dia tidak lagi berani berbicara, takut mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Banyak orang juga mengira Duan Lingtian tidak mungkin bergabung dengan orang lain. Meskipun demikian, tidak ada kekurangan orang yang mengumpulkan keberanian mereka untuk mengundangnya bergabung dengan mereka juga. Duan Lingtian, kami memiliki 3 orang di tim kami. Kami memiliki 1 Raja Dewa tingkat lanjut dan 2 Raja Dewa tingkat menengah. Apakah Anda ingin memasuki medan perang Raja bersama kami? Setelah kami memenuhi persyaratan minimum, kami akan memberi Anda setengah dari poin perang kami. Petik 2. Beberapa orang bahkan mencoba memberi Duan Lingtian manfaat, berharap itu akan membuat Duan Lingtian menerima undangan mereka. Menyerahkan setengah dari poin perang mereka memang tawaran yang murah hati. Namun, mereka yang mendengar kata-kata itu mencibir. Tawaran itu terdengar bagus di permukaan. Namun, jika Duan Lingtian menerima undangan mereka, mereka semua akan bergantung pada Duan Lingtian saja. Betul sekali. Dengan kekuatan Duan Lingtian, dia tidak membutuhkan bantuan apapun. Petik 2. Kecuali Anda Hua Tiandu, murid batin yang paling menonjol dari Sekte Naga Terbang kami, atau murid naga hijau, Anda hanya akan menjadi penghalang bagi Duan Lingtian. Sementara yang lain berdiskusi di antara mereka sendiri, Duan Lingtian menolak undangan itu dan berkata, saya berencana untuk memasuki medan perang Raja sendirian. Saya tidak punya niat untuk bergabung dengan siapapun. Petik 2.
Dengan kalimat ini, Duan Lingtian secara efektif menghentikan yang lain dari mengundangnya untuk bergabung. Mereka yang sudah memikirkan manfaat yang ditawarkan Duan Lingtian tidak punya pilihan selain mengabaikan pikiran mereka. Kerumunan bergosip di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Duan Lingtian pergi. Duan Lingtian akan bertarung sendirian di King Battlefield. Sepertinya dia sangat percaya diri. Dengan kekuatannya, dia memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Mereka yang berasal dari Sekte Taiyi akan menderita kemalangan jika mereka bertemu Duan Lingtian. Duan Lingtian terus menjelajahi kota naga terbang, tidak menyadari bahwa semua orang membicarakannya. Flying Dragon City dibagi menjadi beberapa area. Murid-murid dalam diberi tempat tinggal mereka, dan tata letaknya mirip dengan tempat tinggal mereka di Sekte Naga Terbang. Halaman di sini terletak di tanah yang luas, dan ada sebuah tiang di depan halaman. Ada beberapa murid dalam yang sudah mengklaim halaman, Duan Lingtian bergumam pelan sambil menggelengkan kepalanya. Dia menyaksikan murid-murid batin berjalan masuk dan keluar dari halaman mereka. Beberapa baru saja tiba dan mengklaim halaman mereka. Tempat ini tidak cocok untuk kultivasi. Duan Lingtian dengan cepat merasakan sekelilingnya dan menemukan bahwa energi roh langit dan bumi di alam perang kekaisaran cukup tipis. Itu bahkan lebih buruk daripada kebanyakan tempat di alam Devata. Sepertinya saya harus bergantung pada pil surgawi, buah surgawi, batu surgawi, dan kristal surgawi untuk dengan cepat mengisi kembali energi surgawi saya. Dengan energi roh langit dan bumi di sini, akan terlalu lambat untuk mengisi kembali energi surgawiku melalui kultivasi saja, pikir Duan Lingtian dalam hati. Astaga! Duan Lingtian dengan cepat tiba di depan halaman. Lokasi pekarangan cukup lumayan. Pada saat yang sama, seorang murid muncul di sebelahnya. Ketika dia melihat Duan Lingtian, dia dengan cepat berkata, "Hah." Duan Lingtian berbalik untuk melihat pendatang baru. Ketika matanya jatuh ke pinggang orang lain, dia melihat tanda identitas murid dalam. Murid itu tertawa canggung sebelum dia berkata, "Kakak Duan, karena kamu menyukai halaman ini, kamu dapat memilikinya. Aku akan mencari yang lain." Meski Duan Lingtian tidak mengenal muridnya, bukan berarti murid tersebut tidak mengenal Duan Lingtian. Pada saat ini, hampir tidak ada orang yang tidak mengenal Duan Lingtian di Sekte Naga Terbang. Bahkan mereka yang tidak tinggal di sekte telah mendengar tentang dia. Mungkin, hanya mereka yang berkultivasi tertutup yang belum pernah mendengar tentang dia. "Terima kasih," kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Setelah murid itu terbang, dia mengukir namanya di tiang, mengklaim halaman. Itu akan menjadi kediamannya di Imperial War Realm. Ketika dia masuk, dia menemukan tata letaknya mirip dengan halamannya di perkebunan Sekte Naga Terbang. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian meninggalkan halamannya lagi. "Aku seharusnya bisa pergi ke kota perdamaian dari kota naga terbang," gumam Duan Lingtian. Kemudian, dia menemukan seseorang dan dengan santai menanyakan arah sebelum berjalan ke timur kota. Peace City terletak di sebelah timur Flying Dragon City dan bersebelahan dengan Flying Dragon City. Jarak antara kedua kota itu juga sangat pendek. Duan Lingtian berjalan menuju kota perdamaian. Dia tidak khawatir bahwa dia akan disergap oleh orang-orang dari Sekte Taiyi. Lagi pula, orang-orang dari Sekte Taiyi tidak akan berani bergerak di tempat seperti itu. Jika mereka melakukannya, para penjaga di Flying Dragon City pasti akan bergerak, dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Sue Haichuan sebelumnya memberitahu Duan Lingtian bahwa sesepuh naga emas akan bergiliran menjaga kota naga terbang. Selama perjalanannya ke Peace City, dia melihat banyak orang berjalan ke arah yang sama dengan yang dia tuju. Ada banyak murid dalam, sesepuh dalam, diaken dalam, murid luar, tetua luar, dan diaken luar dari Sekte Naga Terbang. Ada cukup banyak orang yang pergi ke kota perdamaian. Pada saat ini, cemoohan dingin tiba-tiba terdengar di udara. Ekspresi Duan Lingtian sedikit berubah, dan dia secara naluriah melihat ke sumber suara. Dia melihat seorang pria dengan token identitas White Dragon Elder tergantung di pinggangnya. Di antara sekelompok orang yang menuju kota perdamaian sekarang, pria itu adalah satu-satunya penatua naga putih. Setelah merasakan tatapan Duan Lingtian, pria itu menatap Duan Lingtian dengan dingin sebelum dia melintas dan menghilang dari pandangan. Semua orang tampak bingung. Mereka telah mendengar pria itu mencemooh, dan mereka tahu bahwa cemoohan itu ditujukan kepada Duan Lingtian. Namun, mereka tidak tahu mengapa. Setelah beberapa saat, seorang tetua batin dengan ramah berkata melalui transmisi suara, "Duan Lingtian, pria itu adalah penatua naga putih dari sekte kami. Dia penatua Liu Yin. Dia adalah anggota dari 10.000 faksi iblis di sekte tersebut.
Dia dulunya adalah pemimpin sekte dari sekte kabut tersembunyi, tetapi dia meninggalkan sekte tersebut setelah putra satu-satunya meninggal. Kemudian, dia membelot ke 0,000 sekte iblis sebelum bergabung dengan sekte naga terbang. Mata Duan Lingtian melebar tanpa terasa setelah mendengar kata-kata ini. Jadi itu dia, musuh Sui Haichuan. Dia adalah orang yang sangat ingin membunuh Sui Haisan untuk membalaskan dendam putranya. Karena Anda memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Sui, Anda harus tahu tentang permusuhan antara saudaranya dan Penatua Liu. Kemungkinan dia tidak menyukaimu karena hubungan dekatmu dengan Penatua Sui, Penatua Batin terus berkata melalui transmisi suara. Terima kasih atas pengingat Anda, kata Duan Lingtian. Secara alami, begitu dia mengetahui identitas pria itu, tidak sulit untuk mengetahui alasan permusuhan pria itu. Faktanya, Sui Haichuan bukan satu-satunya alasan permusuhan, konfliknya dengan 10.000 sekte iblis juga memainkan peran besar. Saat Kuang Tianzeng mencarinya di klan Linghu dan menyerangnya, mereka telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Kuang Tianzeng berasal dari 10.000 sekte iblis dan telah bergabung dengan 10.000 faksi iblis setelah bergabung dengan sekte naga terbang. Dengan koneksi seperti itu, bagaimana 10.000 sekte iblis bisa tetap netral? Dengan itu, selain Kuang Tianzeng, 10.000 sekte iblis juga menjadi musuh Duan Lingtian. Penatua Batin terus berkata, bagaimanapun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dia tidak akan berani menyerangmu di Imperial War Realm. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Petik 2. Setelah itu, Tetua Batin terus mengobrol dengan Duan Lingtian untuk sementara waktu. Saat itulah Duan Lingtian menemukan mengapa sesepuh batin begitu baik. Ternyata, sesepuh batin adalah kakak laki-laki Dongfang Yannian. Duo ini memiliki master yang sama. Namun, sesepuh batin lebih lemah dari Dongfang Yannian jadi dia hanya sesepuh batin, tidak seperti Dongfang Yannian yang merupakan penatua naga putih. Bab 3838 Alkemis Pil Surgawi Batas. Liu Yin. Dia tidak repot-repot mengubah namanya sama sekali. Duan Lingtian tahu bahwa Liu Yin tidak senang dengan keputusan pejabat tinggi sekte kabut tersembunyi mengenai kematian putranya dan membelot ke 10.000 sekte setan. Setelah naik peringkat di 10.000 sekte iblis, Liu Yin telah bergabung dengan sekte naga terbang dan menjadi penatua naga putih dengan bantuan 10.000 faksi iblis. Namun, Duan Lingtian tidak mengharapkan Liu Yin untuk mempertahankan namanya. Menurut tradisi, pemimpin sekte dari sekte kabut tersembunyi harus mengganti nama mereka. Mereka dapat mempertahankan nama keluarga mereka, tetapi mereka harus mengubah nama mereka menjadi Yin. Itu mewakili otoritas mereka di sekte. Misalnya, nama pemimpin sekte dari sekte kabut tersembunyi saat ini adalah Qian Yin. Faktanya, alasan Liu Yin tidak mengganti namanya sangat jelas bagi Duan Lingtian. Itu adalah provokasi terang-terangan ke sekte kabut tersembunyi. Lagi pula, kata Yin mewakili pemimpin sekte dari sekte kabut tersembunyi. Duan Lingtian berpikir dalam hati, sepertinya kebenciannya terhadap sekte kabut tersembunyi tidak hilang sedikitpun. Duan Lingtian bisa membayangkan seberapa dalam kebencian Liu Yin terhadap Sui Haisan. Dengan semua pemikiran ini, dia menyimpulkan bahwa permusuhan Liu Yin terhadapnya sebagian besar disebabkan oleh hubungan baiknya dengan Sui Haichuan dan Sui Haisan. Konflik pribadinya dengan 10.000 sekte iblis hanyalah alasan kedua dari permusuhan Liu Yin terhadapnya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum, Kakak Fang Yu, ketika saya memasuki alam perang kekaisaran, kakak senior Yan Nian dan kakak senior Sui Li masih di sekte. Apakah Anda berencana untuk menunggu mereka memasuki Lord Battlefield? Petik 2. Tidak. Fang Yu, sesepuh dalam dari sekte naga terbang yang telah dengan baik hati mengingatkan Duan Lingtian sebelumnya, adalah kakak laki-laki Dongfang Yannian. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin menjadi roda ketiga dan merusak suasana. Duan Lingtian tertawa kecil. Jika Fang Yu bergabung dengan Dongfang Yannian dan Ouyang Sui Li, Fang Yu pasti akan menjadi roda ketiga. Setelah mengobrol sebentar, keduanya dengan cepat berkenalan satu sama lain dan berjalan ke Peace City bersama. Kota Naga Terbang dan Kota Damai adalah tempat yang aman bagi mereka yang berasal dari Sekte Naga Terbang. Kami tidak perlu khawatir tentang keselamatan kami ketika kami berada di dua kota itu, kata Fang Yu sambil tersenyum, kami memiliki penatua naga emas yang menjaga Kota Naga Terbang setiap saat, dan berbagai pasukan peringkat kaisar teratas, masing-masing akan mengirim kaisar dewa untuk menjaga kota perdamaian. Dengan ini, tidak ada yang akan berani menimbulkan masalah. Ini terutama berlaku untuk kota perdamaian.
Lagi pula, bahkan sesepuh naga emas kita bukanlah tandingan Kaisar Dewa yang menjaga kota perdamaian. Duan Lingtian mengangguk. Dia tahu ini bahkan sebelum Fang Yu menyebutkannya. Siapa yang berani membuat masalah di kota perdamaian ketika dijaga oleh lebih dari satu Kaisar Dewa? Adapun kota Taiyi, itu adalah tempat paling berbahaya bagi anggota Sekte Naga Terbang. Secara alami, tidak ada dari kita yang begitu bodoh untuk memasuki kota Taiyi. Kami hanya akan mati sia-sia jika kami pergi ke sana. Bagaimanapun, pembunuhan itu akan dibenarkan, kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, Tian kecil, apakah Anda memiliki arah yang baik? Rasa arah yang baik. Duan Lingtian bingung dengan pertanyaan yang tampaknya acak. Sekte Naga Terbang telah melalui 2 perang kekaisaran. Pernah ada seorang murid batin yang indera arahnya sangat buruk sehingga dia berakhir di markas musuh. Tak perlu dikatakan, dia meninggal. Pada saat itu, musuh menuduh sekte kami mencoba mengirim mata-mata ke markas mereka dan membenarkan pembunuhan mereka. Meskipun semua orang tahu bahwa sekte kami tidak mungkin mengirim murid batiniah sendirian ke markas musuh, tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu. Saya memiliki arah yang baik. Lagi pula, markas kita seharusnya sangat berbeda dari markas musuh kita, kan? Duan Lingtian bertanya. Fang Yu mengangguk. Betul sekali. Adapun kota perdamaian, kebanyakan orang tidak memperhatikan penampilannya karena setiap orang hanya memiliki harta di mata mereka. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Sungguh cara yang menyedihkan untuk mati. Ini tidak hanya menyedihkan tetapi juga memalukan, kata Fang Yu, meskipun tidak ada seorang pun di sekte kami yang secara terbuka mengejeknya, dia menjadi bahan tertawaan di sekte tersebut. Tidak ada yang merasa kasihan padanya sama sekali. Duan Lingtian hanya menghela nafas pelan sebagai tanggapan. Setelah beberapa saat, duo itu akhirnya tiba. Kota perdamaian hanya 10% ukuran kota naga terbang. Namun, itu sangat hidup. Ada berbagai bangunan yang sangat dilindungi oleh formasi di kota. Sebagian besar bangunan digunakan untuk menyimpan harta karun dari Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi. Wajar jika gedung-gedung ini dijaga ketat. Selain itu, setelah memasuki salah satu bangunan itu, seseorang akan menemukan setiap harta yang dilindungi oleh formasi juga. Untuk menghapus formasi pada harta karun, seseorang hanya membutuhkan poin perang yang cukup, yang akan ditampilkan pada formasi. Tak perlu dikatakan, semakin berharga harta itu, semakin banyak poin perang yang perlu ditukarkan. Saat dia berjalan-jalan, Duan Lingtian menemukan Lord Breakthrough Divine Pil. Dia telah dihadiahi dengan pil surgawi ini setelah memenangkan kontes besar naga laten beberapa tahun yang lalu. Di Peace City, satu Lord Breakthrough Divine Pil berharga 100 poin perang. Apa yang diperlukan untuk mendapatkan 100 poin perang? Untuk Raja Dewa tingkat lanjut, seseorang akan menerima 1 poin perang karena membunuh Raja Dewa yang belum sempurna, 5 poin perang untuk membunuh Raja Dewa tingkat menengah, dan 25 poin perang untuk membunuh Raja Dewa tingkat lanjut. Untuk menukar dengan Lord Breakthrough Divine Pil, seseorang harus membunuh 4 Raja Dewa tingkat lanjut atau membunuh banyak Raja Dewa tingkat menengah dan dasar. Ketika Fang Yu melihat apa yang Duan Lingtian lihat, dia berkata, pil dewa terobosan dewa ini pasti telah disempurnakan oleh mantan tetua sekte. Mengetahui sekte Taiyi, mereka tidak akan memiliki pil dewa terobosan dewa karena mereka akan segera memberikannya kepada anggota mereka untuk dikonsumsi. Selain itu, saya tidak berpikir mereka memiliki siapapun yang mampu memperbaiki pil surgawi ini. Petik 2. Duan Lingtian mengangguk. Memang sulit untuk memperbaiki pil dewa terobosan dewa kelas Tuan. Bahkan Duan Lingtian belum menguasai cara memperbaikinya. Tidak seperti pil surgawi tingkat Tuan biasa yang mengandalkan energi vitalitas yang diekstraksi dari energi roh surga dan bumi, tekniknya lebih penting dalam menyempurnakan pil dewa terobosan dewa. Pada saat ini, teknik pemurnian pil Duan Lingtian masih belum cukup baik untuk memperbaiki pil dewa terobosan dewa. Duan Lingtian terus menelusuri pil surgawi yang dipajang. Dia menemukan bahwa dia dapat memperbaiki sebagian besar dari mereka selama dia memiliki bahan-bahan yang diperlukan. Faktanya, dia bahkan tidak akan memiliki masalah dalam menyempurnakan versi limit Divine Pil dari pil-pil Divine itu. Tidak ada yang menarik perhatianmu. Fang Yu bertanya ketika dia melihat Duan Lingtian berjalan menuju paviliun yang memajang semua jenis tanaman obat. Duan Lingtian mengangguk. Tidak ada yang saya butuhkan di sini. Kakak senior Fang Yu, ayo pergi ke paviliun ramuan obat untuk melihatnya. Saya pikir akan ada banyak hal yang saya butuhkan di sana. Sebelum Fang Yu bisa menjawab, sebuah suara mengejek terdengar di udara. Betapa sombongnya. Ada begitu banyak pil surgawi di sini, tetapi Anda mengatakan tidak ada yang Anda butuhkan di sini.
Kamu pikir kamu siapa? Anda hanya seorang murid muda dari Sekte Naga Terbang, tetapi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bertindak begitu arogan? Betapa tidak masuk akal. Pembicaranya adalah pria parubaya yang tampak biasa. Dia mengenakan jubah hijau panjang dan longgar. Pada saat ini, dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan tajam. Setelah melihat pria parubaya berpakaian hijau, banyak orang membungkuk dan menyapanya. Penatua Huang Yun. Duan Lingtian secara naluriah melihat ke pinggang pria parubaya itu dan melihat tanda identitas dari sesepuh dalam Sekte Taiyi. Sampai sekarang, dia telah melihat banyak anggota Sekte Taiyi di Kota Perdamaian, tetapi semua orang bisa bergaul tanpa konflik bahkan jika mereka akan bertarung sampai mati di masa depan. Dia tidak menyangka pria parubaya itu tiba-tiba mencoba menimbulkan masalah. Sebelum Duan Lingtian menjawab, Fang Yu tertawa dan berkata dengan nada menghina, "Kamu cukup bodoh untuk seorang tetua dari Sekte Taiyi. Meskipun dia hanya murid dalam dari Sekte Naga Terbang, dia adalah satu-satunya alkemis pil Divine Limit dari Sekte kami." Julukan, alkemis pil batas surgawi, diberikan kepada Duan Lingtian oleh anggota Sekte Naga Terbang ketika mereka melihat betapa mudahnya bagi Duan Lingtian untuk memperbaiki pil surgawi batas tingkat dewa dan tingkat raja. Setelah mendengar ini, Huang Yun langsung mengerutkan kening. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya berseru satu demi satu. Alkemis pil surgawi batas. Jadi dia Duan Lingtian dari Sekte Naga Terbang. Bab 3839, Dampaknya. Huang Yun adalah sesepuh batin dari Sekte Taiyi. Dia telah berkultivasi tertutup selama beberapa tahun terakhir dan baru muncul dari kultivasi tertutup 2 bulan lalu untuk mempersiapkan perang kekaisaran. Karena dia sibuk mempersiapkan perang kekaisaran, dia tidak menyadari banyak hal. Karena itu, dia belum pernah mendengar tentang Duan Lingtian, apalagi kemampuan Duan Lingtian untuk dengan mudah memperbaiki pil Divine Limit tingkat raja meskipun berusia lebih muda dari 3000 tahun. Seorang murid batin yang bahkan belum berusia 3000 tahun tetapi dapat dengan mudah memperbaiki pil surgawi batas kelas raja. Huang Yun tidak akan percaya ini jika dia hanya mendengarnya dari orang-orang dari Sekte Naga Terbang. Namun, bahkan anggota Sekte Taiyi tidak membantah kata-kata itu. Oleh karena itu, dia tidak meragukan kemampuan Duan Lingtian. Meskipun wajahnya telah memucat, dia masih berkata dengan dingin, "Kamu memang jenius yang langka." Namun, tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan di medan perang hanya karena Anda jenius dalam alkimia. Terlebih lagi, dengan gelarmu sebagai seorang jenius, siapapun yang membunuhmu akan mendapatkan hak membual. Huang Yun, yang merasa malu, terpaksa mengucapkan kata-kata seperti itu untuk membalikkan situasi. Duan Lingtian memandang Huang Yun tanpa ekspresi dan bertanya, "Huang Yun, kan? Karena kata-katamu, aku tidak akan meninggalkan medan perang raja sampai aku membunuh 100 raja dewa dari Sekte Taiyi. Anda dapat memperingatkan mereka untuk menjauh dari medan perang jika mereka takut mati." Keheningan segera turun begitu Duan Lingtian selesai berbicara. Bahkan anggota Sekte Naga Terbang memandang Duan Lingtian dengan kaget. Mereka tidak menyangka dia akan membuat pernyataan yang begitu berani. Meskipun Duan Lingtian benar-benar luar biasa, masih mengejutkan bahwa dia secara terbuka menyatakan dia akan membunuh 100 Raja Dewa dari Sekte Taiyi. Jelas, dia tidak terlalu memikirkan Raja Dewa Sekte Taiyi sama sekali. Pada saat yang sama, anggota Sekte Taiyi akhirnya sadar kembali. Seperti yang diharapkan, mereka semua sangat marah. Betapa sombongnya. Apakah dia pikir dia tak terkalahkan di antara para Raja Dewa? Beraninya dia mengatakan kata-kata seperti itu. Dia pasti memiliki keinginan mati. Petik 2. Beraninya dia meremehkan kita. Aku akan memberitahu senior terkuat kita tentang ini sehingga mereka bisa memberi pelajaran pada bocah sombong itu. Pada saat ini, Huang Yun berkata sambil mencibir, "Saya menantikan untuk melihat bagaimana Anda akan membunuh 100 Raja Dewa kita. Saya harap Anda tidak menarik kembali kata-kata Anda dan melarikan diri dari medan perang pada saat itu." Petik 2. Duan Lingtian menjawab tanpa nada, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku menarik kembali kata-kataku." Anda marah, energi surgawi melonjak keluar dari tubuh Huang Yun segera. Namun, itu hanya sesaat sebelum dia dengan paksa menekannya. Butir-butir keringat dingin mengalir di wajahnya ketika dia merasakan aura tangguh yang ditargetkan padanya. Dia bisa tahu, berdasarkan auranya, bahwa akan mudah bagi pemilik aura untuk membunuhnya. Apakah itu aura kaisar para dewa? Huang Yun menggigil, basah oleh keringat dingin. Ketika aura itu akhirnya menghilang, Huang Yun menatap Duan Lingtian dengan mata terbakar amarah dan berkata, "Saya tidak sabar untuk melihat Anda membuat lelucon dari diri Anda sendiri."
Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, Huang Yun, jika kamu begitu khawatir tentang ini, kamu harus kembali ke markasmu dan memperingatkan yang lain agar tidak memasuki King Battlefield. Kalau tidak, aku akan memburu mereka satu demi satu. Dengan itu, Duan Lingtian meninggalkan paviliun pil surgawi, mengabaikan Huang Yun yang marah dan anggota Sekte Taiyi. Dia berkata, kakak senior Fang Yu, ayo pergi. Hah, baik. Huang Yu sadar kembali dan dengan cepat mengikuti Duan Lingtian keluar. Tatapannya rumit saat dia melihat Duan Lingtian. Dia tidak menyangka Duan Lingtian begitu berani dan mendominasi. Bagaimanapun, Duan Lingtian biasanya sederhana dan sopan. Para Raja Dewa di Sekte Taiyi setara dengan rekan-rekan mereka di Sekte Naga Terbang, namun, Duan Lingtian dengan yakin mengatakan dia akan membunuh 100 dari mereka. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari pikiran Fang Yu. Dia melihat-lihat buah dan harta suci yang dipamerkan di Peace City. Namun, setelah melihat-lihat, dia tidak menemukan apapun yang dia minati. Dia hanya tertarik pada ramuan obat dari Sekte Taiyi karena dia sudah memiliki sebagian besar ramuan obat di Sekte Naga Terbang. Saya harap Sekte Taiyi tidak mengecewakan saya, pikir Duan Lingtian dalam hati, berdoa dia akan menemukan ramuan obat yang berguna dari Sekte Taiyi. Setelah Duan Lingtian meninggalkan paviliun pil surgawi, banyak anggota Sekte Naga Terbang bertukar pandang dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri melalui transmisi suara. Mereka semua berpikir bahwa Duan Lingtian telah berperilaku terlalu arogan dan bahwa dia hanya menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri. Adapun anggota Sekte Taiyi, mereka memelototi anggota Sekte Naga Terbang, berharap mereka bisa melampiaskan amarah mereka. Tak perlu dikatakan, anggota Sekte Naga Terbang tidak kenal takut. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa orang-orang dari Sekte Taiyi tidak akan berani menyerang mereka di kota perdamaian. Pada saat yang sama, anggota Sekte Taiyi mulai mengirim pesan, menyampaikan apa yang terjadi di kota perdamaian kepada yang lain. Hanya dalam beberapa saat, sebagian besar orang dari kota Taiyi di alam perang kekaisaran telah mendengar tentang apa yang terjadi. Dia tidak akan meninggalkan medan perang raja sampai dia membunuh 100 Raja Dewa kita. Duan Lingtian sangat percaya diri. Aku ingin melihat bagaimana dia akan membunuh 100 murid kita di King Battlefield. Raja para dewa yang belum sempurna harus bersatu dengan beberapa Raja Dewa yang maju. Mereka dapat bergabung untuk membunuh Duan Lingtian di King Battlefield. Menurut pendapat saya, sekte itu seharusnya sangat menghargai orang yang membunuh Duan Lingtian. Seperti yang diharapkan, anggota lain dari Sekte Taiyi sangat marah ketika mereka mendengar tentang apa yang terjadi. Beberapa murid bahkan kembali ke tanah milik Sekte Taiyi untuk melaporkan kejadian tersebut. Dengan itu, Sekte Taiyi tidak ragu-ragu mengumumkan bahwa orang yang membunuh Duan Lingtian akan diberi hadiah. Siapapun yang membunuh Duan Lingtian akan diberi hadiah 200.000 pasukan kontribusi. Mereka yang bergabung dapat membagi poin kontribusi di antara mereka sendiri. Setelah pengumuman yang dibuat oleh pemimpin sekte dari Sekte Taiyi, para Raja Dewa dari sekte tersebut menjadi bersemangat. Banyak dari mereka mulai membentuk tim besar untuk meningkatkan peluang mereka membunuh Duan Lingtian. Bahkan mereka yang tidak antusias dengan perang kekaisaran menjadi termotivasi. Dengan itu, gelombang besar Raja para Dewa dari Sekte Taiyi menyerbu ke medan perang raja. Pada saat yang sama, mata-mata Sekte Naga Terbang di Sekte Taiyi juga mengirim berita tentang hadiah untuk membunuh Duan Lingtian. Penatua Naga Putih tersenyum kecut setelah menyampaikan berita itu kepada Long Qingchong, pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang. Duan Lingtian itu benar-benar pembuat onar. Long Qingchong memikirkannya sejenak sebelum dia berkata, berikan perintahku. Kings of Gods tingkat menengah dan belum sempurna harus berada dalam kelompok 10 setidaknya ketika mereka memasuki King Battlefield. Bagaimanapun juga, para Raja Dewa dari Sekte Taiyi sedang membentuk kelompok. Yang terbaik adalah tetap dalam kelompok besar karena mereka tidak seperti Duan Lingtian. Ketika Raja para Dewa dari Sekte Naga Terbang menerima perintah dan mendengar berita dari Sekte Taiyi, mereka terkejut. Raja Dewa Sekte Taiyi membentuk kelompok hanya untuk membunuh Duan Lingtian. Siapapun yang membunuh Duan Lingtian akan diberi hadiah 200.000 poin kontribusi. Keributan besar meletus saat berita ini menyebar. Bab 3840, pikiran seorang wanita tidak mungkin untuk memahami terjemahan. Sebagai pasukan peringkat kaisar, Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi berbagi sistem yang sama untuk poin kontribusi. Di Sekte Naga Terbang, bahkan Tetua Naga Hitam, yang merupakan dewa para dewa, mungkin tidak memiliki 200.000 poin kontribusi.
Berdasarkan ini, orang dapat mengatakan bahwa Sekte Taiyi benar-benar murah hati dengan hadiahnya untuk membunuh Duan Lingtian. Karena banyaknya poin kontribusi, banyak murid Sekte Naga Terbang juga tergoda. Apakah menurutmu Sekte Taiyi akan memberi kita 200.000 poin kontribusi jika kita membunuh Duan Lingtian? 200.000 poin kontribusi, Sekte Taiyi sangat bertekad untuk membunuh Duan Lingtian. Dia tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan kecuali dirinya sendiri. Siapa yang memintanya begitu sombong? Akan aneh jika Sekte Taiyi membiarkan masalah ini berlalu, kan? Duan Lingtian pasti menyesali tindakannya sekarang. Saya setuju. Murid-murid Sekte Naga Terbang menggelengkan kepala saat mereka mendiskusikan masalah ini. Beberapa dari mereka bahkan mengasihani Duan Lingtian ketika mereka memikirkan betapa lebih berbahayanya bagi Duan Lingtian di King Battlefield. Pemimpin sekte ingin kita membentuk kelompok di mana kekuatan kita secara keseluruhan sebanding dengan Duan Lingtian ketika kita memasuki medan perang raja. Kenapa sepertinya dia meminta kita untuk melawan Duan Lingtian? Kamu terlalu banyak berpikir. Tidak mungkin bagi pemimpin sekte untuk mendorong pembunuhan di antara sesama anggota. Dia jelas khawatir kita akan berada dalam bahaya karena murid sekte Taiyi telah membentuk kelompok besar untuk membunuh Duan Lingtian. Jika kita tidak membentuk kelompok besar kita sendiri, kita akan dirugikan jika kita bertemu dengan orang-orang dari sekte Taiyi. Kamu ada benarnya. Ding Yan, yang juga menerima perintah dan mendengar berita itu, menghela nafas. Duan Lingtian. Si Kong Yue, yang berdiri di dekatnya, mengejek. Dia berkata, mengapa kamu menghela nafas? Apakah Anda seorang pria? Bukankah Duan Lingtian temanmu? Anda harus lebih percaya pada teman Anda. Apa menurutmu dia juga akan dibunuh oleh murid sekte Taiyi? Awalnya, si Kong Yue tidak berniat memasuki King Battlefield bersama Ding Yan. Namun, ayahnya bersikeras mereka memasuki medan perang raja bersama sehingga dia hanya bisa menyetujui. Setelah mereka menerima berita tentang apa yang terjadi, dia mendengar Ding Yan menghela nafas dan tidak bisa menahan perasaan tidak senang. Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu dengan aku harus lebih percaya padanya? Ding Yan menatap si Kong Yue dengan dingin. Si Kong Yue mencibir. Bukankah itu benar? Kalau tidak, mengapa kamu menghela nafas? Petik 2. Ding Yan tetap diam. Setelah beberapa saat, si Kong Yue berkata, Ding Yan, kirim pesan ke Duan Lingtian. Tanyakan padanya apakah dia tertarik untuk membentuk grup dengan saya. Katakan padanya bahwa timku memiliki 4 Raja Dewa tingkat lanjut yang sebanding dengan Hua Tiandu. Si Kong Yue sudah membentuk tim sebelum perang kekaisaran dimulai. 2 dari rekan satu timnya adalah murid naga hijau, dan salah satunya adalah murid dalam yang kekuatannya sebanding dengan murid naga hijau. Ding Yan terkejut dengan kata-kata si Kong Yue. Kamu ingin Duan Lingtian bergabung dengan grupmu? Apakah kamu serius? Ding Yan memang mengkhawatirkan Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia merasa tertekan karena dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Duan Lingtian. Jika dia cukup kuat, dia bisa membantu Duan Lingtian untuk berurusan dengan murid-murid sekte Taiyi. Tanpa kekuatan yang cukup, akan berbahaya baginya untuk sembarangan membantu Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia terkejut bahwa si Kong Yue bersedia mengambil risiko bahaya dan membantu Duan Lingtian. Lagi pula, dia tahu bahwa banyak orang yang ingin mengundang Duan Lingtian untuk bergabung dengan tim mereka masing-masing langsung menolak gagasan itu begitu mereka mendengar tentang apa yang terjadi. Lagi pula, dalam keadaan seperti ini, memiliki Duan Lingtian di tim mereka akan seperti melukis tanda target besar di punggung mereka. Ding Yan bertanya dengan skeptis, mengapa? Berdasarkan karakter Anda tidak begitu baik untuk mengambil risiko bahaya untuk membantu orang lain. Mengapa Anda ingin membantu Duan Lingtian? Apa motifmu? Ding Yan tahu si Kong Yue sangat arogan dan memandang rendah banyak orang. Mengapa dia rela mengambil risiko bahaya untuk membantu Duan Lingtian? Dia tidak bisa mengetahui motifnya sama sekali. Si Kong Yue tercengang oleh serangkaian pertanyaan Ding Yan. Ketika dia sadar kembali, dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu peduli dengan motifku? Cepat dan hubungi dia. Tidak mudah bagi saya untuk membujuk rekan tim saya untuk membiarkan Duan Lingtian bergabung dengan kami. Selain kami, tidak ada yang berani bergabung dengannya sekarang. Petik 2. Ding Yan semakin terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Dia berpikir mungkin salah satu rekan tim si Kong Yu yang ingin Duan Lingtian bergabung dengan mereka. Namun, berdasarkan kata-kata si Kong Yue, itu semua adalah idenya. Akhirnya Ding Yan memutuskan untuk mengirim pesan ke Duan Lingtian untuk menyampaikan pesan si Kong Yue. Namun, dia masih menatapnya dengan curiga.
Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Si Kong Yue, jangan bilang kamu jatuh cinta pada Duan Lingtian." Ekspresi si Kong Yue segera berubah. "Omong kosong apa yang kamu semburkan?" Ding Yan menghela nafas dalam hati. Sepertinya dia benar. Wanita arogan dan egois itu tampaknya telah jatuh cinta pada Duan Lingtian. Meskipun dia tidak berpikir Duan Lingtian akan membalas perasaannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Duan Lingtian. Wajar jika si Kong Yue menyukai Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian luar biasa. Dia telah memandang rendah dia karena dia biasa, tetapi bagaimana dia bisa memandang rendah seseorang yang luar biasa seperti Duan Lingtian? Wanita arogan seperti si Kong Yue hanya akan jatuh cinta pada seseorang yang lebih tinggi darinya seperti Duan Lingtian. Pada saat ini, Ding Yan akhirnya menerima balasan Duan Lingtian. "Tolong berterima kasih padanya untukku, tapi aku tidak butuh bantuan siapapun." Setelah mendengar ini, Ding Yan berkata dengan cemas, "Duan Lingtian, jangan keras kepala. Saya tahu Anda sangat kuat, tetapi semua Raja Dewa di Sekte Tai Yi keluar untuk menangkap Anda. Bahkan mereka yang kuat membentuk kelompok hanya untuk membunuhmu. Jika kamu bergabung dengan kelompok si Kong Yue, ditambah dengan kekuatanmu, mereka tidak akan bisa menyentuhmu sama sekali." Sebagai teman, Ding Yan tentu ingin memastikan keselamatan Duan Lingtian. Sama seperti saat mereka berada di Akademi Kabut Tersembunyi, dan dia mengetahui bahwa pasukan peringkat raja menargetkan Duan Lingtian, dia telah menawarkan untuk menghentikan prajurit kematian menyerang Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian menolaknya saat itu. "Ding Yan, apakah kamu ingat ketika kita berada di Akademi Kabut Tersembunyi kota Skywind? Anda bersikeras membantu saya karena Anda pikir saya dalam bahaya. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang terjadi padaku, kan?" Duan Lingtian menjawab, "Jangan khawatir. Saya seseorang yang bertindak hanya ketika saya percaya diri." Saat ini, Duan Lingtian masih berjalan-jalan di kota damai bersama Fang Yu sambil membalas pesan Ding Yan. Fang Yu juga telah memperingatkan Duan Lingtian dan menyuruhnya untuk tidak memasuki King Battlefield sebelum dia pergi ke Lord Battlefield. Di alam perang kekaisaran, selain dari 3 medan perang, semua orang dapat berkomunikasi secara normal di kota naga terbang, kota perdamaian, dan kota Taiyi. Sementara itu, Ding Yan hanya bisa tersenyum pahit setelah gagal membujuk Duan Lingtian. Dia memandang si Kong Yue dan berkata, "Duan Lingtian menyuruhku berterima kasih, tapi dia bilang dia tidak butuh bantuan. Sebagai temannya, mengapa kamu tidak membujuknya?" Si Kong Yue mengerutkan kening. Si Kong Yue tidak memiliki niat buruk, tetapi dia hanya sangat tertarik pada Duan Lingtian. Meskipun dia berasal dari alam Devata dan lebih muda darinya, dia jauh lebih kuat darinya. Bahkan keahliannya dalam alkimia sangat mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pria yang lebih unggul darinya dalam semua aspek. Ketika Duan Lingtian menyempurnakan pil batas surgawi di depan umum, dia hanya melihatnya sekali. Dia memandang Ding Yan lebih dari dia memandangnya. Ini menyebabkan dia merasa sangat tidak puas. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa ingin tahunya semakin kuat. Mungkin, itu karena harga dirinya telah terpukul, dia bahkan mempertimbangkan untuk memberitahu Duan Lingtian bahwa dia memiliki banyak pengejar, dan di antara mereka, bahkan ada beberapa murid naga hijau. Hari ini, dia pikir dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendekati Duan Lingtian dengan memintanya untuk bergabung dengannya. Namun, dia tidak berharap dia menolaknya.